Pada tahun bintang 3221, bumi tinggal mitos usang. Umat manusia telah lama minggat, menyebar dan membangun peradaban baru di sudut-sudut gelap galaksi. Darah manusia kini tercampur mutan dan alien. Saking langkanya keturunan murni, pemerintah federasi terpaksa turun tangan dan merilis aturan mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Setiap gadis dengan gen murni wajib mengikat janji suci pernikahan sebelum usianya menginjak 20 tahun. Menolak berarti pasrah dijodohkan paksa oleh sistem kecerdasan buatan. Makanya, hari ini seluruh warga distrik 3 menahan napas, menantikan pernikahan abad ini yang bakal menyatukan klan Su dan klan Huo. Namun, takdir seolah sedang melawak. Acara sebentar lagi dimulai, tapi si pengantin pria malah raib entah kemana bagai ditelan bumi. Di ruang rias, Ibu Suwan sudah mondar-mandir nyaris gila. Astaga Wan, tamu sudah penuh di luar. Apa si brengsek Huo Yicheng itu sudah angkat teleponnya? Sorot mata Suwan menajam dingin. Firasat buruknya terbukti. Sedetik kemudian, asisten pintarnya, Xiao Ai, berbunyi. Si pelarian itu akhirnya menelpon juga. Terdengar napasnya terengah-engah. Panik meracaukan alasan murahan bahwa nyawa adik perempuannya sedang terancam. Dia berjanji manis bakal segera terbang kembali sebelum pemberkatan. Sang ibu kontan naik pitam dan menggebrak meja rias. Pasti siluman ular betina itu lagi. Sialan, harusnya ayahmu dulu tak pernah memungutnya masuk ke rumah kita. Suwan justru tetap santai. Ditatapnya pantulan wajah cantiknya di cermin sambil tersenyum sinis. Alasan yang sangat klasik. Ingatannya pun melayang ke insiden nahas saat usianya 13 tahun. Ketika pesawatnya dibajak perompak luar angkasa. Nyawanya nyaris melayang hari itu. Memaksanya koma dalam kapsul pembeku selama 5 tahun demi bisa bertahan hidup. Namun, begitu matanya terbuka kembali, ia disuguhi pemandangan seorang gadis asing yang sok berkuasa di rumahnya sendiri. Dalih sang ayah, anak itu yatim piatu titipan rekan seperjuangannya yang gugur, lalu memanjakannya setengah mati. Nyatanya, wajah polos itu cuma kedok seorang manipulator ulung. Setelah sukses mencuci otak dan merebut kasih sayang kakak-kakak lelakinya, parasit itu mulai menancapkan taringnya untuk merebut si tunangan. Suwan mendecih dengan nada sedingin es. Pasangan yang serasi, kalau saja mereka berani terang-terangan pacaran, aku bakal dengan senang hati menendang keduanya ke jalanan. Toh, aku tak pernah sudi bersama pria marga Huo itu. Tapi masalah utamanya sekarang adalah bom waktu ini. Acara sudah di depan mata. Di mana aku bisa memungut pria tampan dan layak dalam hitungan menit? Sebagai wanita perfeksionis dengan standar fisik dan ketampanan yang tak masuk akal, bayangan dijodohkan paksa oleh sistem dengan pria mutan jelek atau monster buruk rupa benar-benar membuatnya mual. Api ambisi berkobar di matanya. Ia menenangkan sang ibu. Berjanji pernikahan ini akan tetap berjalan, walau langit runtuh sekalipun. Detik berikutnya, ia melesat keluar. Waktunya berburu pengantin pria pengganti. Langkahnya mengendap-endap menyusuri lorong pavilion mewah itu, sampai ekor matanya menangkap siluet gesit yang berkelebat. Ia langsung waspada, menyipitkan mata ke arah kegelapan. "Siapa di sana?" tegurnya curiga. Namun, napasnya tercekat kala melihat sosok rupawan luar biasa muncul. Sepasang telinga berbulu bertengger di kepalanya, dengan ekor rubah lebat yang mengayun pelan. "Namaku," panggil saja Ah Jiu, cicit pemuda setengah hewan itu dengan wajah tersesat bak anak anjing. Benar-benar ciptaan Tuhan yang sempurna. Sial, padahal tampan sekali, rutuknya dalam hati. Sayangnya wajah imut itu jelas milik bocah di bawah umur.
padahal ia sedang dikejar waktu. Suwan baru saja mengangkat ujung gaunnya untuk putar balik, tatkala jemari ramping Ah Jiu mendadak menahan kain sutranya dengan erat. Pemuda itu menatapnya dengan pandangan merana yang sanggup meluluhkan hati iblis sekalipun. "Kakak mau pergi ninggalin aku." Runtuh sudah pertahanan Suwan. Ia tanpa sadar mengelus surai lembut pria itu. "Dengar ya manis, kakakmu ini lagi sibuk cari suami darurat. Habis urusanku selesai, nanti kita main lagi, oke?" balasnya lembut. "Kumohon jangan pergi," rengek Ah Jiu. Matanya mulai berkaca-kaca, nyaris menangis. Suwan menghela napas panjang menahan frustrasi. "Sialan. Andai saja kau sudah cukup umur, sudah pasti kau kutarik ke altar sekarang juga." Telinga rubah itu langsung berdiri tegak. Wajah sedihnya lenyap, digantikan antusiasme meledak-ledak. "Aku sudah dewasa, sumpah aku sudah legal." Suwan sontak tertawa geli mendengarnya. "Pintar membual juga kau bocah. Coba mana kulihat gelang identitasmu. Kalau sistemmu memang membuktikan kau sudah lega, ku angkat kau jadi suamiku detik ini juga." Tanpa ragu, Ah Jiu menyodorkan pergelangan tangannya. Meski layar gelangnya retak parah, ikon emas bertuliskan status siap menikah menyala terang benderang. Suwan membeku di tempat, otaknya langsung berputar cepat. "Bagus, cukup kujadikan pajangan hari ini. Besok tinggal kulempar surat cerai. Tunggu. Dengan wajah setampan ini, aku bahkan rela jadi sponsor hidupnya sampai 1 juta tahun ke depan." Namun, lamunan liciknya buyar oleh ketukan tajam sepatu hak tinggi. Ibu si mantan tunangan datang melabrak bersama Huo Jiao, si adik angkat bermuka dua. Insting melindungi Suwan langsung aktif. Ia menyembunyikan si tampan berekor itu ke punggungnya dan memberi isyarat agar dia diam. Dengan senyum culas, Jiao mengoceh. "Kasihan sekali Kak Suwan, kakakku belum datang juga. Bagaimana kau mau menanggung malu nanti?" Tak mau kalah, sang calon ibu mertua ikut-ikutan merangkul pundak Suwan, berakting sok simpati sambil mengutarakan racunnya. "Sabar ya sayang, kita tunggu sebentar lagi." Akting murahan ibu dan anak itu malah membuat Suwan makin muak sekaligus mantap. Pria pecundang itu sudah membuangnya ke kandang singa. Jadi untuk apa dipertahankan? Dengan wajah datar andalannya, ia mengusir 2 ular itu kembali ke kursi penting, menegaskan bahwa upacara akan tetap berjalan sesuai jadwal. Begitu benalu-benalu itu pergi, alarm dari asisten pintarnya menyala merah. Waktunya kian menipis. Pendaftaran nikah di catatan sipil federasi jelas butuh proses. Tepat saat itu, Ah Jiu melongok dari balik punggungnya. Ekor besarnya mengibas heboh bagai anjing meminta camilan, seolah matanya sedang berteriak. "Aku siap, nikahi aku saja." Suwan menatap lekat pria itu. "Kalau kita beneran nikah, keluargamu tidak akan meratakan tempat ini, kan?" Tiba-tiba nada suara Ah Jiu berubah berat dan dingin. "Tak akan ada yang berani." Menarik napas panjang, Suwan akhirnya mengulurkan tangan pada dewa tampan di depannya. "Ah Jiu, kau bersedia jadi suamiku?" Gelang pintar mereka bersentuhan, memicu proses pendaftaran nikah secara kilat. Sambil menunggu jeda 1 jam untuk pengesahan sistem, Suwan langsung menyeret Ah Jiu menuju ruang ganti untuk memakai setelan pengantin pria. Namun, begitu pemuda itu berdiri tegap sepenuhnya, Suwan nyaris jantungan. Proporsi tubuhnya sangat besar. Ilusi anak anjing manis tadi menguap tanpa sisa, tergantikan oleh aura dominan seorang pria mapan dengan bahu bidang dan pesona mematikan. Masalahnya sekarang cuma satu. Di mana ia bisa mencari jas yang muat untuk tubuh raksasa ini dalam 5 menit? Tak ada jalan lain. Dewa tampan ini terpaksa disuruh memakai jas bekas si brengsek Huo. Suwan cuma bisa komat kamit berdoa agar jahitannya tidak jebol. Baru beberapa detik berselang, suara tertahan Ah Jiu terdengar dari balik tirai. "Kak,
Sepertinya jas ini mau robek ku buat gerak. Dan pria itu sama sekali tidak berbohong. Jas mahal itu tampak sesak menahan otot dada dan bahu lebarnya yang kekar. Belum lagi ekor rubahnya yang kelewat tebal. Benar-benar menolak dikompromikan masuk ke dalam celana. Suan berusaha keras merapikan pakaian pria itu. Tapi wajahnya malah merona merah. Dengan suara bergetar, ia berbisik malu. "Biar aku saja, Kak. Aku bisa pakai sendiri." Suan pun mundur, dan dalam hitungan detik, pria itu kembali. Dengan aura yang benar-benar berbeda. Meski setelannya agak ketat hingga mencetak siluet tubuhnya, pesonanya justru memancar gila-gilaan sampai bikin jantungan. Sambil memasangkan dasinya, Suan melamun. Heran kenapa sistem pusat lamban sekali mengesahkan pernikahan mereka. Di saat bersamaan, laporan darurat masuk ke meja Kaisar Jilon. Panglima Juju menghilang. Sang kaisar sangat tahu kalau pamannya itu sedang terjebak dalam masa Rut yang membara dan menyiksa. Fase di mana pertahanannya paling hancur. Bayangan pamannya jatuh ke tangan musuh adalah mimpi buruk. Tanpa babi bu, ia menetapkan status siaga 1, menutup semua akses, dan mengerahkan pencarian besar-besaran. Di tengah kepanikan massal itu, AI sistem base malah cari gara-gara dengan mengirimkan notifikasi persetujuan pernikahan ke hadapan sang kaisar. Meja kerja hancur, dihantam kepalan tangan kaisar yang murka. "Aku serahkan urusan negara padamu, dan kau menggangguku cuma demi dokumen pernikahan konyol." Mendengar amukan itu, sang AI dengan pintar langsung memproses otomatis dan menerbitkan stempel persetujuan mutlak. Ia seolah lepas tangan dari segala risiko ke depannya. Detik itu juga, layar ponsel pengantin baru kita menyala terang membawa pesan. "Selamat, ikatan suci kalian telah sah." Tiba-tiba, Ibunda Suan mendobrak masuk dengan panik. "Nak, ini sudah mau jam 11. Ayahmu tanya, apa kita batalkan saja pernikahan sialan ini?" Namun, suaranya tercekat dan wajahnya pias saat melihat putrinya sedang menggandeng lengan pria asing. Matanya melotot tak percaya. "Siapa pemuda ini?" Dengan senyum manis, Suan menjawab santai. "Calon suamiku, Ma." Ibunya mematung, tapi Suan tak punya waktu untuk menjelaskan. Ia langsung menarik tangan pria itu, berlari menyusuri lorong agar tak terlambat masuk ke altar. Namun Suan tersentak, merasakan suhu tubuh pria itu mendidih hebat. Wajahnya menahan sakit. Sang ibu yang peka langsung memekik. Anak ini pasti sedang masuk masa Rut. Suan kebingungan, hingga sistem asistennya, Xiao Ai, menjelaskan bahwa kaum Beastmen punya gen liar yang memicu siklus Rut tahunan sejak mereka puber. Di masa kritis ini, emosi mereka jadi sangat kacau. Temperamennya meledak-ledak dan tak terkendali, mereka akan sangat mendamba sentuhan fisik dan kasih sayang. Uniknya, begitu masa ini lewat, ingatan mereka soal kejadian itu akan menguap. Penawarnya hanyalah sentuhan pasangan, sementara para lajang harus disuntik obat penenang khusus. Mendengar itu, Suan meminta ibunya segera mencari obat, sementara ia akan menyelesaikan upacaranya. Di aula utama, para tamu undangan sudah mulai berbisik sinis, menanti dengan gembira detik-detik kehancuran nama baik keluarga Su. Wajah ayah Suan sudah merah padam menahan murka. Dia nyaris saja mengamuk menghancurkan tempat itu kalau sang kakak tidak buru-buru menenangkannya. Perlahan pintu aula menjeblak terbuka. Sesosok pasangan bak dewa-dewi melangkah masuk, membius seluruh ruangan dengan pesona mereka yang kelewat sempurna. Para tamu menganga tak percaya. Tak ada yang menyangka sang pengantin wanita menggandeng pria pengganti sesempurna ini. Suan masa bodoh dengan tatapan mereka. Fokusnya cuma satu. Apakah Au bisa bertahan? Ia pun memberi kode pada MC untuk ngebut. Sang MC gelagapan meraih mikrofon. "Saudara mempelai pria, bersediakah Anda menerima Nona Suan sebagai istri?" Tanpa jeda pria itu menjawab mantap. "Saya bersedia." MC lanjut bertanya,
Dan Anda, mempelai wanita, bersediakah menerima Tuan? Sang MC mendadak bisu, menelan ludah pucat pasi saking malunya. Habisnya, tidak ada yang memberitahunya siapa nama pria ini. Malas menunggu, Suan langsung menghambur ke pelukan Aju, mengalungkan tangan di lehernya dan berseru lantang. Tentu ia menarik suaminya kabur kembali ke ruang ganti. Tapi ibunya dan obat itu lenyap tak berbekas. Panik, ia menyuruh Xiao Ai mencari alternatif medis secepatnya. Nona manis, Andalah obat yang dia butuhkan. Kalimat itu terngiang di kepalanya. Belum sempat ia mencerna maksudnya, sebuah ekor berbulu halus tiba-tiba melilit pinggangnya dengan posesif. Awa menggenggam erat kedua tangannya. Dengan mata berkaca-kaca menahan perih, ia berbisik parau. Sakit sekali, Kak. Tolong selamatkan aku dari siksaan ini. Pertahanan Ari benar-benar runtuh di hadapannya. Suan buru-buru mengusap air mata pria itu, berjanji obatnya pasti segera datang. Namun, baru saja ia membalikan badan untuk menyusul ibunya, Ajir menariknya kuat-kuat ke dalam pelukan dari belakang. Tubuh mereka menempel rapat saat pria itu berbisik putus asa. Kakak tidak akan membuangku sendirian di sini, kan? Jantung Suan berdegup gila. Ia menjawab terbata. Aku tak bisa janji. Siapa tahu kalau kesadaranmu sudah kembali nanti, malah kamu yang mau mencampakkanku. Belum tuntas kalimatnya. Aju merapatkan tubuhnya. Embusan napasnya yang panas menyapu tengkuk Suan. Detik itulah otaknya baru menangkap sinyal nakal Xiao Ai. Dirinya lah sang penawar dahaga. Sayangnya, Awi tidak memberinya ruang untuk berpikir. Tubuhku terbakar, rasanya panas sekali. Hati Suan goyah, teringat bagaimana pria ini baru saja menyelamatkan harga dirinya dari aib memalukan. Mana ada wanita yang tega menolak tatapan memelas dari wajah seindah dewa itu. Membuang semua keraguannya, Suan bercinjit, mendaratkan ciuman dalam yang membuat dunia serasa berhenti berputar. Nah, kelanjutannya, biar itu jadi rahasia sensor kategori 18 tahun ke atas yang tak pantas dijabarkan di sini. Tapi tenang saja, adegan panas nan romantis mereka sudah aku kawal sampai tuntas. Sementara di luar sana, jauh dari adegan panas tersebut, Sugan menyudutkan istrinya di lorong aula. Pria itu menyemburkan sumpah serapah atas kekacauan yang dibuat putri mereka. Jawaban Lin Ranu melantur. Otaknya masih belum bisa mencerna keadaan. Namun, satu hal yang bikin Sugan hampir gila. Apakah ini akhir dari aliansi bisnis raksasa mereka dengan keluarga Huo? Kesabaran Lin Ranu meledak. Anak brengsek mereka, Huo Yizong yang kabur duluan. Bukankah harusnya keluarga Huo yang sujud minta maaf pada kita? Kau tidak mengerti apa-apa, potong Sugan kasar. Gara-gara kau terlalu memanjakan Wan-Wan, kita jadi hancur begini. Seandainya otak anak itu setara dengan kecerdasan Suman, harga diriku tidak akan diinjak-injak di depan umum. Lin Ranu tertawa sinis, membalas dengan tatapan tajam. Oh, jadi kau cuma peduli pada gengsimu yang terluka itu. Lalu bagaimana dengan hati Wan-Wan yang hancur berkeping-keping? Berani-beraninya kau membandingkan putriku dengan si Suman itu. Apa kau pura-pura buta kalau tuan muda Huo Yizong kabur dari pernikahan ini justru demi mengejar Suman? Jawab aku. Kalau kau sebegitu memujanya, sebenarnya siapa anak kandungmu? Suara tamparan keras memecah keheningan. Tangan pria itu mendarat kasar di pipinya, membungkam segala perdebatan. Meski Sugan langsung didera penyesalan detik itu juga, tamparan tersebut telah menjadi garis akhir bagi kebersamaan Lin Ranu. Situasinya sudah buntu. Dengan nada sedingin es, dia menjatuhkan bom. Suan, bersiaplah tanda tangani surat cerai kita. Belum sempat dia mencerna syoknya, dia sudah terseret ayahnya untuk melepas kepergian tamu VIP dari distrik 1. Tepat sebelum kedua petinggi itu pamit, mereka tak bisa menyembunyikan rasa penasaran soal identitas sang suami baru. Wajahnya kelewat familiar,
bagai pinang dibelah dua dengan sang penguasa tertinggi. Di tengah situasi tegang itu, ada titah rahasia dari istana kekaisaran yang memaksa mereka kabur secepat kilat. Keesokan paginya, Xuan membuka matanya dengan berat. Perutnya keroncongan, kepalanya masih pening. Saat menunduk, jantungnya nyaris copot melihat lengan kekar melingkari pinggangnya. Ditambah ekor berbulu halus yang melilit kakinya. Ingatan semalam langsung menghantamnya bagai tersengat listrik. Wajahnya memerah padam saat sadar sepenuhnya. Dia benar-benar sudah menikah sungguhan. Sambil meronta panik untuk lepas dari pelukannya, tangannya tak sengaja menyenggol ponsel pria itu. Layarnya langsung menyala, menampilkan rentetan notifikasi yang membludak. Sebagian besar pesan itu dikirim oleh kontak bernama Guilong. Chat terakhirnya berbunyi, "Paman, menghilang kemana? Paman baik-baik saja kan?" Mata Xuan melotot ngeri. Pria ini dipanggil Paman. Gawatnya lagi, nama si pengirim terasa sangat familiar di telinganya. Belum sempat dia menghela napas lega, sebuah AI hologram mendadak muncul. "Pagi Nyonya, saya Baihu, asisten pribadi yang mulia. Panggil saja saya Dai." Otaknya serasa mau meledak memproses semua ini. Tapi Dai lanjut menjatuhkan bom berikutnya. "Kalau soal Guilong yang Anda baca tadi, beliau itu yang mulia pemimpin aliansi kita. Normalnya, tak ada satupun makhluk yang berani menyebut nama aslinya sembarangan. Tapi Nyonya sekarang punya hak istimewa, karena secara hukum beliau sudah resmi jadi keponakan Anda." Xuan mengangguk linglung. Lalu tiba-tiba tersadar. "Tunggu, barusan kamu bilang apa?" AI itu menjawab santai. "Anda tidak salah dengar, Nyonya. Jenderal tertinggi aliansi kita, Gu Jue, sekaligus paman dari pemimpin aliansi, kini sah menjadi suami Anda di mata hukum." Tubuhnya kaku seketika. Bayangan headline berita langsung berkelebat di otaknya. Jenderal tertinggi dijebak kawin kontrak dan direnggut kesuciannya. Dan pelakunya cuma gadis antah berantah. Dia benar-benar sudah menggali kuburannya sendiri. Tidak ada jalan keluar lagi. Hukumannya jelas. 30 tahun kerja paksa karena penipuan pernikahan. Dilanda kepanikan absolut, dia langsung lompat dari kasur dan lari terbirit-birit bak dikejar setan. Siapa sangka cowok rubah super tampan yang dia panggil Ajue itu ternyata sosok iblis medan perang tanpa ampun, Gu Jue. Otaknya benar-benar kacau balau bagai diterjang badai. Sementara itu, Lin Rinu bercerita bahwa amarahnya semalam sampai membuatnya hilang kendali dan lupa meminum penawarnya. Tangis ibunya pecah saat menceritakan bagaimana Sujin berani menampar wajahnya. Hati Xuan teriris melihat ibunya hancur begitu. Dia memeluknya erat, lalu mencoba mencairkan suasana. "Kalau brengsek itu berani sentuh ibu lagi, bakal kubawa meriam laser buat meratakan dia jadi debu." Gurauan liar itu akhirnya berhasil memancing tawa kecil di sela tangis ibunya. Setelah agak tenang, Lin Rinu langsung mencecar soal pria yang dinikahi putrinya semalam. Xuan meringis. "Kata sistem AI-nya sih, dia jenderal tertinggi, Gu Jue." Mata Lin Rinu melotot sempurna saking syoknya. Dia berbisik ngeri. "Ya ampun nak, kok kamu masih hidup sampai sekarang?" Xuan sendiri sudah setengah gila dirundung penyesalan. Niat hati cuma mau menggait cowok tampan yang polos. Malah tak sengaja menjerat pria paling mematikan dan berkuasa di seantero galaksi. Yang lebih parah, dia malah kabur diam-diam dan meninggalkan pria itu tidur sendirian di ranjang. Lin Rinu langsung sadar betapa gawatnya ini. Kalau jenderal tahu dia cuma dimanfaatkan sebagai pion, bisa-bisa seluruh klan Su di bumi hanguskan. Tiba-tiba, Xuan melompat dari kursinya. "Aku harus kirim chat permintaan maaf sekarang juga. Aku bakal penuhi semua kompensasi yang dia mau. Kalau dia minta cerai, aku bakal langsung cap jempol detik ini juga." Walau hatinya perih, harus melepas cowok super tampan ini, nyawanya jauh lebih berharga.
Dia menyambar ponselnya panik dan mulai mengetik pesan. Sudah 99 kali dia ketik, hapus. Rasanya tidak ada satupun kalimat yang pas. Di tempat lain, Gujue membuka mata, hanya untuk disambut sisi ranjang yang dingin dan kosong. Baihu langsung melapor. Istri Anda sudah pergi, Yang Mulia. Tunggu. Sepertinya dia mau kirim pesan. Statusnya sedang mengetik dari tadi, tapi belum dikirim-kirim. Gujue duduk mematung, diam-diam menanti pesan panjang penuh penyesalan dari wanita itu. Namun, menit demi menit berlalu menyiksa, dan layar ponselnya tetap sepi tanpa notifikasi. Mencoba mencairkan suasana, Baihu berkilah. Mungkin Nyonya sedang malu berat, Tuanku. Kesabaran Gujue akhirnya habis. Dia memutuskan untuk melabrak sang pemimpin aliansi. Baru saja bertatap muka, Guilong sudah memberondongnya dengan pertanyaan panik soal kondisi fisik dan kesehatan pamannya itu. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, Gujue menjawab dingin. Kondisiku sangat prima, tak perlu berlebihan. Guilong menghela napas lega. Namun, Gujue langsung memanggil sistem AI pusat, Besa, dan menginterogasinya dengan tajam. Siapa yang berani mengesahkan pernikahannya? Besa menjawab, mantap, tentu saja Yang Mulia. Pemimpin aliansi sendiri yang memberi otorisasi. Guilong langsung tersedak dan menyemburkan minumannya kemana-mana. Besa buru-buru membela diri. Semalam saya menerima permohonan nikah Jenderal Gu, lalu saya meminta instruksi Anda. Anda sendiri yang menyuruh saya memprosesnya sesuai standar operasi. Karena Jenderal dan Nona itu memenuhi 100% syarat kecocokan, saya langsung meresmikannya. Alasan super cerdas dari sebuah AI untuk cuci tangan. Guilong cuma bisa mematung bego, lidahnya keluh tak bisa membantah. Panik takut diamuk, Guilong buru-buru menyuruh Besa membatalkan status pernikahan itu sekarang juga. Tapi Gujue memotongnya tajam. Hentikan, biarkan saja begitu. Insting gosip Guilong langsung menyala, matanya berbinar penuh antisipasi. Astaga, jangan bilang paman sungguhan suka dengan pernikahan ini. Belum sempat dia mencecar pamannya lebih jauh, alarm Baihu mendadak meraung. Tuanku, radar mendeteksi pergerakan bajak laut luar angkasa di sektor 3. Mohon segera bertindak. Seperti biasa, Gujue langsung melesat pergi demi tugas. Di sisi lain, Guilong malah menahan tawa melihat kekacauan ini. Rasa penasarannya sudah meledak-ledak. Siapa sih cewek hebat yang berhasil melelehkan gunung es pamannya dan menembus hati batunya itu? Sementara itu di sudut lain ibu kota, kakak kedua Suan sengaja mencegat langkah adiknya untuk menyampaikan panggilan kakek mereka. Dengan tatapan membunuh, pria itu membentak. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang hancurin hubungan orang tuaku. Suan sama sekali gak gentar. Dia malah tersenyum sinis dan membalas santai. Wah, heroik banget. Mending simpan aja aksi sok pahlawanmu itu buat Huo Yijong sama Suman. Dan seolah sinetron butuh pemeran utamanya, si Ratu Brahma pun muncul. Suman langsung pasang wajah memelas bak malaikat tersakiti. Kakak kedua, tolong jangan kasar sama dia. Semua kekacauan ini salahku. Melihat air mata buaya itu, sang kakak langsung panik mengecek luka palsunya. Basi, tangisan itu cuma taktik murahan buat menyingkirkan si kakak, biar dia bisa berhadapan empat mata dengan Suan. Begitu cowok itu keluar ruangan, babak kedua akting jeleknya pun dimulai. Kak, hatiku hancur banget karena nyesel. Aku bahkan gak berani minta maaf. Aku cuma mohon, jangan salahin Kak Huo ya. Akting sok tersakitinya benar-benar bikin mual. Sayangnya, trik receh macam itu udah gak mempan buat Suan. Sambil meniru nada sok imutnya, Suan membalas. Ya ampun, kok tiba-tiba ada bau aneh ya di sini? Suman mengerjapkan matanya, berlagak polos bak bayi tak berdosa. Bau apa maksudnya kak? Suan mencondongkan tubuhnya dan berbisik dengan seringai licik. Bau busuk cewek green tea munafik nyengat banget dari badanmu. Lalu dengan santai dia menyambung.
Lagi pula, ngapain juga aku harus marah sama kamu? Aslinya, aku malah mau bilang makasih banget loh. Kalau si pengecut Huo Yizong itu nggak kabur, aku nggak bakal repot cari suami pengganti dadakan di hari pernikahanku. Untungnya takdir malah ngasih aku cowok yang gantengnya kelewatan dan sangat maskulin. Lelaki langka yang gak ada duanya di alam semesta ini. Ini semua berkat kamu loh adikku sayang. Topeng polos si ular berbisa itu langsung luntur seketika. Tapi kak, bukannya kamu bucin setengah mati sama Kak Huo ya? Kalian kan udah bareng dari kecil. Ditambah lagi, batalnya perjodohan ini pasti bakal menghancurkan aliansi bisnis keluarga kita kan? Suwan langsung membungkamnya dengan tawa meremehkan. Bencana apa sih? Namamu kan juga Su. Kamu bagian dari keluarga ini. Gampang aja, kamu aja yang nikah sama Tuan Huo Yizong buat balas budi karena dia pernah nyelamatin nyawamu. Sambil menyelam minum air kan? Hutang nyawa lunas, kerja sama bisnis juga aman berkat pernikahan kalian. Wah, rencana yang sangat sempurna tanpa celah sedikit pun. Gimana menurutmu? Ucapan itu bagaikan petir di siang bolong yang meluruh lantakan semua skenario licik Suman. Skakmat. Niatnya sih mau lihat Suwan nangis darah dan ngamuk. Yang diincer malah kelewat santai, sampai bikin emosi jiwa. Dengan wajah memerah menahan kesal, si cewek munafik itu akhirnya mencari alasan dan kabur dengan gaya pecundang. Suwan menatap punggungnya yang menjauh sambil terkekeh sinis. Lemah banget, baru digituin aja udah mental. Gak lama setelahnya, dia melangkah santai menuju ruang kerja sang kakek. Begitu melihat cucunya datang sendirian, si kakek langsung menodongnya. Cowok yang bareng kamu kemarin kemana? Suwan terpaksa berbohong dan mengarang cerita kalau suaminya ada panggilan kerja dadakan. Jujur saja, dia paling anti membohongi kakek kesayangannya ini. Tapi, menyembunyikan status suaminya sebagai panglima tertinggi adalah langkah paling aman buat sekarang. Melihat kecanggungan cucunya, sang kakek malah salah paham dan mengira cowok itu dari keluarga miskin. Suwan langsung mati kutu. Astaga, gimana cara jelasinnya kalau satu kalimat dari pria itu aja udah cukup buat meratakan seluruh aset dan keluarga Su tanpa sisa. Suara lembut kakeknya membuyarkan lamunannya. Gak usah pusing, harta keluarga kita lebih dari cukup kok buat ngidupin dia. Suwan cuma bisa menjerit frustrasi dalam hati. Kakek sayang, kakek terlalu halu. Jangankan ngidupin, seluruh harta kita aja belum tentu cukup buat beli kaos kaki sang panglima galaksi. Buru-buru dia memutar otak untuk ganti topik. Oh ya, kakek manggil aku ke sini. Ada apa? Sang kakek menatapnya lekat. Kakek mau ngobrolin soal cabang baru kita di distrik 1. Mengingat kamu sama Suman sebentar lagi masuk Universitas Kekaisaran, papamu malah berencana menyerahkan pengelolaan cabang itu ke dia. Tapi, kakek 100% pegang kamu. Proyek ini darah daging keluarga kita. Mana sudi kakek menyerahkannya ke anak pungut seenaknya. Wajah Suwan langsung cerah menyadari dukungan penuh itu. Dengan mantap ia menjawab, kakek tenang aja, aku gak bakal ngecewain kakek. Begitu melangkah keluar ruangan, rasanya beban yang sangat berat terangkat dari pundaknya. Biar kata papanya buta dan pilih kasih sama si anak pungut itu. Bekingan kakek udah jadi perisai terkuat buatnya. Mengingat jadwal masuk kuliah yang makin dekat ditambah urusan cabang baru, dia sadar betul hari-harinya ke depan bakal sibuk gila. Lagi asik mikir, tiba-tiba ponselnya bergetar keras. Ada panggilan masuk dari si brengsek Huo Yizong. Tentu saja langsung dia tolak dengan malas. Cowok itu malah meneror puluhan pesan tanpa henti. Habis kesabaran, Suwan akhirnya mengangkatnya. Dasar muka tembok! Pria tak tahu malu itu malah berani-beraninya menginterogasi alasannya menikahi pria lain. Suwan sampai tertawa sarkas, saking absurdnya situasi ini. Wah, situ sehat berani ngatur-ngatur urusan pernikahanku. Dari seberang sana, si mantan menyahut sok defensif. Aku tahu kamu punya alasan sendiri. Aku ngaku salah karena ninggalin kamu. Sekarang,
Ceraikan dia dan aku bakal tanggung jawab semuanya. Balasan Suan meluncur setajam silet. Otakmu yang harusnya ditanggung jawabin, Huo Yijong. Urat malumu udah putus ya? Kamu kabur di hari pernikahan kita macam pengecut sejati. Ninjek-ninjek harga diriku di depan umum. Terus sekarang sok suci mau ceramahin aku. Sana, pergi nikah aja sama kekasih hatimu si Suman. Jangan bikin aku makin muak deh. Sambungan langsung diputus kasar. Tapi baru 1 detik berlalu. Ponselnya kembali menjerit. Emosinya langsung meledak ke ubun-ubun. Sialan lu Yizong, gak ngerti bahasa manusia ya? Lu buang gue demi ngejar si Suman. Sekarang ngemis-ngemis minta balik. Sakit jiwa lu ya? Ngarep bisa mendua, dapetin kita berdua. Hening mencekam melanda seberang telepon selama beberapa detik. Lalu, sebuah suara bariton yang berat dan teramat dingin memecah kesunyian. Siapa yang berencana menikahi 2 wanita? Darah di wajah Suan seolah tersedot habis. Dengan gerakan super lambat, matanya melirik layar ponsel yang menyala. Mampus. Yang nelpon bukan si mantan sampah, melainkan suaminya sendiri, sang panglima tertinggi. Sadar akan lubang neraka yang baru saja digalinya sendiri, dia rasanya pengen pingsan saat itu juga saking horornya. Cuma dengan 1 kalimat, cewek yang tadinya segalak macan betina ini langsung ciut jadi kelinci penakut. Gimana gak gemetar coba? Lawan bicaranya ini Gu Jue, sang panglima galaksi yang kalau disenggol dikit aja nyawa taruhannya. Gak ada jalan lain, dia langsung memberondong pria itu dengan rentetan permintaan maaf super melas. Ia bahkan sampai bersumpah bakal ngasih kompensasi selangit sesuai permintaan pria itu setelah mereka cerai nanti. Tapi sayangnya, Gu Jue malah memutus sambungan dengan kejam tanpa repot-repot membalas 1 kata pun. Secepat kilat, Suan mengetik pesan untuk klarifikasi. Ngerinya balasan pria itu kelewat singkat, padat, dan mematikan. Kita ketemu segera. Detik itu juga, Suan merasa malaikat maut sudah melambai padanya. Astaga, ini kan zaman penjelajahan galaksi dan penaklukan bintang. Ngapain sih harus ketemuan segala? Buat apa ilmuwan capek-capek nyiptain teknologi hologram sama obrolan instan kalau ujung-ujungnya masih harus tatap muka? Habis itu dia mengirim banyak pesan beruntun. Tapi cuma dikacangin. Bayangin. Harus duduk berhadapan sama suami sementaranya yang misterius dan hobi bikin jantungan itu. Sudah pasti, malam ini Suan resmi insomnia. Dan cuma bisa guling-guling galau sampai matahari terbit. Pagi harinya, Sujin menerobos masuk ke kamar Suan, bak badai mengamuk. Pria itu menyemburkan sumpah serapah hanya karena Suan enggan memaafkan Hea Chong. Kasih sayang buta si ayah brengsek pada putri kesayangannya Suman memang sudah jadi rahasia umum. Suan sadar, untuk melawan kelicikan mereka, dia harus bermain lebih rapi. Dalam sekejap, topeng gadis polos yang terzalimi terpasang sempurna di wajahnya. Dengan suara parau dan air mata buaya, dia merintih. Ayah, tuduhanmu itu benar-benar mengiris hatiku. Masa ayah tidak melihat benih-benih cinta antara kakak dan Hea Chong? Aku rela mengorbankan diriku dan menikahi pria asing demi memberi jalan untuk mereka berdua. Murni karena aku ingin melihat cinta mereka bersemi. Kalimat itu sukses menyiram air dingin ke hati Sujin. Akting kelas Oscar milik Suan benar-benar melunturkan amarahnya seketika. Terselip rasa malu di wajahnya. Dan ia pun menyesal telah menghakimi putri sulungnya terlalu cepat. Begitu ia berbalik dan melangkah keluar, Sujin langsung menghubungi keluarga He. Pria itu sudah tak sabar ingin segera meresmikan pertunangan putri kesayangannya, Suman. Begitu ocehan menyebalkan ayahnya lenyap, Suan tersenyum miring. Bangga dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa. Beban sudah terangkat. Gadis itu pun melangkah santai menuju dapur pribadinya untuk memulai rutinitas siaran langsung. Siapa sangka gadis bertubuh mungil ini adalah dewi kuliner legendaris. Sosok yang selalu sukses membuat puluhan juta penonton terpaku di depan layar demi melihat mahakaryanya. Berhubung ia selalu menyembunyikan wajah dan memanipulasi suaranya,
Para penggemar fanatiknya menyematkan julukan kebesaran, Nona Cita Rasa Misterius. Untuk menu hari ini, ia siap memukau penonton dengan hidangan klasik yang menggugah selera. Ikan mandarin asam manis, digoreng dengan teknik tingkat tinggi hingga menyerupai bentuk tupai. Sementara itu di tempat lain, Gujue tengah tenggelam dalam lautan dokumen. Di sudut ruangan, asisten AI-nya, Dabai, malah asyik menonton siaran langsung tersebut. Suara kunyahan virtual dari robot itu terus bergema, menguji kesabaran Gujue. Urat sabar Gujue akhirnya putus. "Tutup mulutmu atau ku cabut kabel dayamu sekarang juga," ancamnya dengan nada sedingin es. Dabai hanya bisa menggerutu dalam hati, merutuki bosnya yang kaku bak balok kayu dan buta seni. Sebuah ide licik melintas di sirkuit si robot. Seandainya dia mencicipi satu gigitan saja dari masakan Nona Cita Rasa, suasana hatinya pasti langsung berubah drastis. Dalam hitungan detik, Dabai meretas masuk ke pangkalan data pusat. Ia mengobrak-abrik data demi mencari identitas asli sang koki legendaris. Berniat merekrutnya sebagai koki pribadi sang majikan. Namun, begitu hasilnya keluar, kerangka logam Dabai bergetar hebat. Saking syoknya, ia hampir konslet dan berteriak histeris. "Astaga naga! Berita abad ini. Dia itu nyonya besar, Nona Suan sendiri." Begitu nama istrinya disebut, secercah ketertarikan langsung berkelebat di mata dingin Gujue. Apa dia masih siaran? Tampilkan layarnya di monitorku sekarang. Di saat yang bersamaan, Suan sedang memberikan sentuhan akhir pada masakannya, ketika sebuah komentar menonjol dari penonton menarik perhatiannya. "Nona Koki, siapa orang beruntung yang bakal mencicipi mahakarya ini?" Suan tersenyum manis ke arah kamera. "Tentu saja untuk keluargaku." Satu kata sederhana, keluarga, itu sukses mencairkan bongkahan es di hati seseorang yang diam-diam menontonnya. Hal itu membuatnya sangat yakin bahwa dirinya lah yang dimaksud. Berbanding terbalik dengan gejolak di hatinya, ia bertanya datar, "Apa hadiah virtual paling mahal di aplikasi ini?" Dabai menyahut penuh semangat. "Pesawat luar angkasa legendaris, harganya 1.000 koin bintang." Belum genap 10 detik, layar siaran itu langsung dibombardir dengan 999 pesawat luar angkasa hingga menutupi seluruh layar. Mata Suan nyaris melotot keluar saking terkejutnya. Seumur-umur berkarir, baru kali ini ia disawer dengan nominal segila itu. Sebagai bentuk terima kasih pada Sultan berusername Tuan S tersebut, ia langsung mengirimkan masakannya lewat layanan kurir teleportasi. Tidak berhenti di situ, ia juga meracik beberapa hidangan mewah lainnya usai siaran dan mengirimkannya. Begitu jamuan elit itu tersaji di hadapan Gujue, matanya menyiratkan kekaguman luar biasa melihat tata letak masakannya yang begitu presisi. Dengan elegan, ia mencicipi satu suapan kecil. Seketika, ledakan rasa yang sangat familiar menyeruak di mulutnya, membangkitkan kepingan kenangan masa lalu. Sentuhan rasa itu seolah memetik dawai emosi di balik jiwanya yang beku. Merasa di atas angin, Dabai mengangkat layarnya dengan congkak. "Lihat kan, sudah kubilang tangan istrimu itu bisa menciptakan keajaiban." Coba bayangkan betapa senangnya dia kalau tahu Anda yang menyawer sebanyak itu. Namun sorot mata Gujue mendadak redup. "Mustahil, dia tidak akan peduli," sahutnya dingin. "Satu-satunya hal yang dia inginkan dariku saat ini hanyalah surat cerai." Robot itu menepuk dahi virtualnya, muak dengan ketololan emosional sang majikan, lalu mulai menceramahinya tanpa ampun. "Kapan terakhir kali Anda benar-benar duduk dan mengobrol dari hati ke hati dengannya? Apalagi pernikahan kalian ini masih dirahasiakan dari publik. Wajar saja kalau dia selalu merasa gelisah dan tidak aman. Kenapa Anda tidak coba berterus terang saja? Saya yakin dia pasti akan mengerti." Gujue terdiam lama, memandangi layar yang menggelap. Jauh di lubuk hatinya, ia harus mengakui bahwa ocehan rongsokan besi ini, untuk pertama kalinya, 100% benar.
Tak lama setelah itu, jagat maya digemparkan oleh berita pernikahan Jenderal Gujue yang langsung merajai puncak tren. Di sisi lain, Suan menggigit kuku. Panik setengah mati memikirkan identitasnya yang bisa bocor kapan saja. Melihat wajah putrinya yang pucat pasi, Lin Ranyu mengusap punggung Suan lembut untuk menenangkannya. Tenanglah sayang, suamimu yang jenderal itu pasti sudah memblokir semua informasi tentang identitasmu. Lihat saja beritanya, namamu sama sekali tidak muncul di internet. Namun, insting Suan mengatakan bahwa sensor ini hanyalah solusi sementara. Bom waktu ini pasti akan meledak, cepat atau lambat. Para tamu yang hadir di pernikahan itu tahu persis seperti apa rupa Gujue. Hanya masalah waktu, sampai para paparazi menyambungkan semua teka-teki ini. Saat dia sedang kalut dalam pikirannya, Suman nyelonong masuk ke kamar seperti biasa. Lin Ranyu tak tinggal diam. Ia menatap gadis itu dengan tajam dan menyembur. Kamu tidak capek ikut campur urusan orang lain terus? Pantesan saja karma memberimu kaki pincang seperti itu. Seakan sudah hafal naskahnya, si ratu drama Suman langsung memeras air mata buayanya dan mulai sesenggukan. Bibi, sepertinya Bibi memang membenciku setengah mati. Persis seperti adegan murahan, Sujin tiba-tiba muncul dan berseru panik. Suman, siapa yang berani membuatmu menangis, nak? Karena tak sudi panggungnya direbut, Suan langsung merespons dengan tampang polos tak berdosa. Gak ada yang mengganggunya ya, ibu tadi cuma menceritakan kisah cinta kalian di masa lalu. Sepertinya kakak yang berhati lembut ini terlalu terbawa perasaan sampai menangis terharu. Wajah Sujin memerah menahan malu mendengar alasan kelewat sempurna itu. Ia menelan kembali semua omelannya, lalu menyuruh mereka semua turun untuk makan malam. Sebelum beranjak, Suan mencondongkan tubuhnya ke telinga saudari tirinya, berbisik layaknya ular berbisa. Camkan ini baik-baik. Entah ibuku cerai atau tidak, ibumu yang murahan itu tidak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini selama aku masih hidup. Anggap saja ini peringatan ramah. Jaga baik-baik sisa kakimu yang cacat itu. Terlalu sering menguping bisa-bisa membuatmu kehilangan kakimu yang satu lagi. Anak haram itu menggertakkan giginya menahan emosi. Kamu berani mengancamku? Sadar bahwa drama tangisan ronde kedua akan segera dimulai, Suan kembali memasang wajah malaikatnya dan membalas dengan manis. Ya ampun, tentu saja tidak. Aku cuma seorang adik yang peduli pada keselamatan fisik kakaknya. Dengan senyum kaku yang dipaksakan, Suman mendesis tajam. Makasih banyak atas perhatian berlebihanmu itu, adikku. Melihat wajah musuhnya yang nyaris meledak karena frustrasi, memberikan kepuasan yang luar biasa bagi Suan. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menginjak-injak teratai putih palsu ini adalah dengan mengalahkan kemampuan aktingnya. Di ruang makan yang megah, seluruh anggota keluarga duduk mengelilingi meja dalam momen yang langka. Dan seperti biasa, si wanita bermuka dua itu mulai beraksi. Ia menarik-narik ujung baju ayahnya dengan manja dan bertanya, Ayah tersayang, berhubung aku dan Suan akan segera masuk kuliah, bukankah ini saat yang tepat untuk menentukan siapa yang akan memegang kendali cabang perusahaan baru di Distrik 1? Sang kakek berdehempelan untuk menegaskan wibawanya, tetap berpegang teguh pada keputusannya. Jangan buru-buru, nak. Kalian berdua itu masih hijau. Belum punya pengalaman cukup untuk memikul tanggung jawab sebesar itu. Tentu saja, Sujin langsung pasang badan layaknya perisai hidup untuk putri kesayangannya. Itu tidak sepenuhnya benar, ayah. Selama 2 tahun terakhir, Suman sudah ikut membantuku di restoran dan belajar banyak hal. Belum lagi, fisik Suan itu terlalu lemah dan gampang sakit. Aku tidak tega membiarkannya stres memikirkan beban pekerjaan. Sikap pilih kasih yang terang-terangan ini sukses membuat darah Lin Ranyu mendidih. Wanita itu nyaris saja membalikkan meja ke wajah mereka. Seandainya Suan tidak dengan cerdik meredakan situasi. Ia mengusap lembut dada ibunya.
mencoba meredakan kepanikan wanita parubaya itu. Lalu, ia menantang kakeknya untuk mengadakan duel seleksi melawan gadis itu demi memperebutkan posisi tersebut. Syaratnya cuma satu, kemampuan murni yang akan jadi penentu mutlak. Sang kakek mengangguk puas. Ide brilian, Wan, serunya. Di sudut lain, kakak laki-laki keduanya nyaris tak bisa lepas dari layar komputer, lalu bergumam malas. Ngapain sih pada pusing mikirin konflik begini? Dunia seni jauh lebih damai tahu. Namun sedetik kemudian, matanya melotot horor layaknya melihat setan. Ayah, kakek, sini cepetan, gawat darurat, teriaknya panik. Sekeluarga langsung berkerumun menatap layar. Tersentak meri melihat tajuk berita utama. Panglima tertinggi Aliansi Kekaisaran, Gu Jue, akhirnya menampakkan wajah aslinya ke publik untuk pertama kalinya dalam sejarah. Ketampanannya yang luar biasa, sukses bikin heboh internet dan memuncaki jagat maya. Tapi bagi keluarga Su, wajah di layar itu justru membuat mereka membeku. Tak mampu merangkai kata. Si ular berbisa tak membiarkan keheningan itu bertahan lama. Astaga sayang, celetuknya dengan senyum sinis. Bukankah Panglima ini mirip sekali dengan suami barumu itu? Dengan wajah sedingin es, Suan menjawab enteng. Mereka sama sekali tak sedara. Kakak tirinya pun langsung buang napas lega. Syukurlah, ternyata cuma kebetulan mirip doang. Suan lekas memotong omongannya. Bukan sekadar mirip, coba pakai sedikit otakmu. Sontak wajah kakak tirinya memucap pasi. Nggak mungkin, kamu lagi bercanda kan? Kakek menggebrak meja, menuntut penjelasan tuntas atas sirkus ini. Suan membuang napas pelan sebelum menjatuhkan bom sungguhan. Aku dan Panglima jatuh cinta pada pandangan pertama. Kami sudah resmi menikah. Susan langsung meledak marah, mengomel panjang lebar karena menyembunyikan hal sebesar itu. Jantungnya nyaris copot membayangkan keluarga mereka mungkin tak sengaja menyinggung pria berkuasa tersebut. Suan menepis kekhawatiran itu dengan santai. Tenang saja, nggak usah lebay. Dia lagi ada misi dadakan. Kita baru bakal ketemu lagi di distrik 1. Senyum licik langsung merekah di bibir sang kakek. Sempurna, kita buat pesta peresmian restoran sekaligus syukuran masuk kampusmu. Ini tiket emas kita buat menjilat sang Panglima. Sayangnya, Lin Renhua buru-buru menyela rencana busuk tersebut. Gak usah repot-repot, nanti biar Suyun yang atur urusan di kampus. Lagian, waktu Panglima itu sedetik harganya miliaran. Mending Wan sendiri yang telpon, biar dia gak keganggu. Sok peduli, wanita itu menambahkan usulan manisnya. Gimana kalau kamu masuk kamar sekarang dan hubungi dia langsung? Tahu ada niat terselubung, Suan hanya melengos pergi. Baru saja hendak menelpon suaminya, panggilan video dari Hui Chong mendadak masuk. Aku sudah lihat beritanya, Wan. Apa benar kamu diam-diam nikah sama Panglima tertinggi? Terus janji pertunangan kita dulu mau dikemanakan? Rasa jijik yang amat sangat bikin Suan malas sekedar merespons. Sialnya, pria narsis ini terus saja mengoceh, bahkan sampai berani memakai bisnis keluarga sebagai bahan ancaman. Meski begitu, Suan tak goyah sedikit pun. Ia tahu persis pria pengecut ini tak akan berani membatalkan kontrak. Tanpa babi bu, ia langsung mematikan telepon itu sepihak. Pagi pun tiba, menandai tahun ajaran baru di Akademi Imperial. Di gerbang utama, Suyun tampak sedang dikerubungi para siswi yang tergila-gila akan pesonanya. Tiba-tiba, sebuah mobil super mewah menepi. Sosok Anggun Suan melangkah turun, memancarkan pesona yang sukses menahan napas siapa saja. Fokus seluruh mahasiswa di sana langsung tersedot padanya. Bahkan sahabat karib Suyun sampai mangap saking takjubnya. Gila, adikmu cantiknya kebangetan. Selama ini lo sembunyiin di mana bidadari begini? Tak lama berselang, Suan ikut turun dari mobil yang sama. Lalu berlari gembira menyusul mereka bersama Mo Erdu. Dengan senyum sumringah, gadis itu melambai girang. Kakak sengaja nungguin aku ya?
Malang nia nasibnya. Sang kakak malah melewatkannya begitu saja bagai angin lalu demi menyambut Suan. Muerdu, bro, lo bisa tolong antar adik gue ke Fakultas Sastra? Mendengar itu, wajah sahabatnya langsung cerah berseri. Wah, sebuah kehormatan. Siap laksanakan, sahutnya antusias. Namun kebahagiaan itu pudar seketika saat ia sadar ternyata disuruh mengawal Suan. Sedangkan si bidadari Suan malah jalan ke Fakultas Kedokteran. Sambil menelan pil pahit kekecewaan, pemuda itu akhirnya berjalan gontai menemani si gadis tanpa banyak bicara. Di waktu yang sama, Suyun terus mengekor Suan sampai ke asrama. Karena penasaran berat, ia nekat menginterogasi. Kamu benaran sudah nikah sama Panglima Gu? Kalau beritanya valid, masa keluarga kita nggak ngadain pertemuan formal buat kenalan resmi? Suan cuma bisa hela napas bosan. Niat terselubung kakaknya ini sejelas matahari siang bolong. Ogah dijadikan alat pansos keluarga sendiri, ia berkilah kalau suaminya sedang sibuk parah urusan militer. Obrolan itu pun ditutup dengan seulas senyum palsu yang teramat dingin. Melangkah masuk ke kamar asrama barunya, Suan sebenarnya cukup antusias menyapa rekan sekamarnya. Tapi begitu pintu terbuka, ia disambut cewek berambut merah menyala yang auranya super angkuh dan ketus. Tetap kalem, Suan mencoba ramah. Hai, salam kenal. Aku Suan, mahasiswi kedokteran. Sapanya seraya tersenyum. Cewek rambut merah itu memindai penampilannya dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan meremehkan. Asalmu dari distrik mana? Tanyanya sinis. Distrik 3, jawab Suan santai. Mendengar jawaban itu, ia langsung melengos angkuh dan minggat dari kamar tanpa peduli. Saat itulah, seorang gadis lain yang sejak tadi mengamati dari pojokan datang menghampiri. Cewek rese yang barusan keluar itu namanya Lujina. Wajar dia belagu. Dia dari distrik 1. Ayahnya Laksamana Armada. Dan kakaknya itu sang permaisuri langsung loh. Oh iya, namaku Chang'an. Anak rantau dari distrik 10. Senang banget bisa sekamar sama kamu. Suan mengangguk pelan. Mulai paham peta kekuatan di sini. Pantesan cewek api itu sombongnya selangit. Ia pun membalas jabatan tangan Chang'an dengan hangat. Aku Suan, warga biasa dari distrik 3. Sama-sama senang kenal kamu. Chang'an mengerjap bingung. Kamu gak jiper sama bekingan ngerijina? Atau jangan-jangan kamu jijik gaul sama orang dari pemukiman kumuh kayak aku? Suan terkekeh pelan. Matanya menyorotkan rasa percaya diri. Kasta sosial itu cuma dongeng gak guna kalau sudah masuk gerbang kampus ini. Di akademi seelit ini, kita semua setara. Cuma otak dan kerja keras yang bakal jadi penentu. Usai membereskan barangnya di kasur, ia merogoh ponsel. Bersiap menelpon sosok sangat rahasia. Sementara itu, jauh di jantung markas militer rahasia, suara ajudan dai menggema dari saluran interkom sang panglima tertinggi. Lapor komandan, ada sinyal masuk dari jalur khusus keluarga Su. Nyonya besar ada di saluran utama. Apa mau disambungkan sekarang? Gujue berdeham pelan, membersihkan tenggorokannya sebelum memberi titah mutlak. Sambungkan sekarang. Tapi ingat, jangan berani-berani nyalakan kameranya. Begitu garis komunikasi terhubung, suara lembut istrinya langsung mengalun. Halo, ini Suan dari restoran Su. Aku cuma mau... Maaf kalau lancang, tapi aku benar-benar mau berterima kasih soal kejadian di restoran tadi. Cowok itu cuma membalas santai. Santai saja, aku memang langganan makanan di sana kok. Ngomong-ngomong, aku sampai lupa tanya namamu. Sambil tersenyum tipis, dia menjawab. Panggil saja Tuan Ji, itu sudah cukup. Mengingat petunjuk kakeknya kalau si penolong misterius ini orang istana, Suan langsung mengambil kesempatan. Tuan Ji, tahu sesuatu soal Jenderal Gu tidak? Yang tadi sadari cewek kita ini, pria berkarisma di depannya bukan orang sembarangan. Dia itu Guai, suaminya sendiri yang lagi menyamar.
Padahal dalam hati, cowok itu sudah kegirangan setengah mati cuma karena dipanggil. Sampai-sampai dia rela ngibul demi bisa berduaan lebih lama. Di sisi lain, Dabai cuma bisa membatin melihat pria terhebat seantero galaksi ini sudah bucin akut tanpa obat. Besok paginya, suasana upacara penyambutan mahasiswa baru di Akademi Kekaisaran sedang ramai-ramainya. Sialnya, Suan malah berpapasan dengan mantan brengseknya, Huya Chang. Cowok itu langsung mulai tebar pesona murahan. Tapi tiba-tiba sebuah suara dingin memotong. "Minggir lo dari jalanku." Cewek berambut merah tua bernama Lugina itu menatap Cici ke arahnya. "Ini tempatku. Memangnya kau ini siapa, ha? Dari tadi kuperhatikan kau mondar-mandir macam copet. Mau maling ya? Ini area cewek, dasar sinting. Atau jangan-jangan kau merasa dirimu perempuan?" Skakmat. Harga diri Huya Chang hancur lebur. Dan dia langsung kabur dengan wajah menahan malu. Suan buru-buru berterima kasih. Tapi si cantik Lugina malah cuek bebek seolah itu bukan apa-apa. Dalam sekejap, geng 3 orang yang kelewat unik ini, si cantik jelita, tuan putri keluarga kerajaan yang galak, dan cewek biasa dari lingkungan kumuh, langsung jadi pusat perhatian dan bahan gosip satu kampus. Terdengar bisik-bisik. "Yang cantik banget itu Suan, nona keluarga Su. Kalau si rambut merah itu Lugina, adik kandung yang mulia permaisuri." Tapi cewek gembel di sebelah mereka itu siapa? Tampangnya sih kayak dari perkampungan kumuh. Mendengar itu, Suan melirik ke arah Sungan yang tertunduk malu sambil menggigit bibir. Ingin menenangkan temannya, Suan menggenggam tangan gadis itu erat-erat dan mengusulkan dengan ceria. Gimana kalau kita bikin dapur kecil-kecilan di asrama buat masak? Setuju kan? Mata Shinan langsung berbinar penuh semangat. Boleh banget, kau sungguhan jago masak ya. Sebaliknya, Lugina menatapnya curiga dengan nada menantang. "Awas ya kalau masakanmu bikin kita keracunan. Besoknya juga bakal kusuruh kau bongkar dapur itu sendiri." Tiba-tiba, seluruh aula seketika heboh. Suara jeritan tertahan dan bisikan keras menggema di mana-mana. Seorang pria dengan aura maskulin yang kelewat mempesona berjalan tegap ke tengah panggung. Ketampanannya yang di luar nalar sukses bikin para cewek klepek-klepek dalam hitungan detik. Semua orang terhipnotis, kecuali Suan yang langsung pucat pasi. "Guai, ngapain dia di sini coba?" Rentetan memori malam laknat itu berputar layaknya kaset rusak di kepalanya. Rasanya dia ingin tenggelam saja ke dasar bumi detik ini juga. Berusaha tetap waras, dia bergumam pelan. "Ada ribuan orang di sini. Gak mungkin dia bisa melihatku." Sial memang tidak ada kalendernya. Baru saja mendongak, pandangan mereka langsung bertemu. Dan Suan sadar riwayatnya sudah tamat. Belum semenit berlalu, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Guai. "Kesini, sekarang." Firasatnya mengatakan, pertemuan ini bakal jadi akhir tragis pernikahan mereka. Dalam hati, dia komat-kamit berdoa agar tidak dijebloskan ke penjara buat kerja paksa 30 tahun. Begitu acara kelar, Suan menyeret langkah kakinya yang gemetar menuju tempat pertemuan. Dengan suara parau, dia mengetuk pintu. "Jenderal Gu, saya masuk ya." Begitu pintu terbuka, dia langsung mematung tak percaya. Pria itu tertidur pulas dalam wujud setengah hewannya. Alih-alih jenderal kejam, dia malah terlihat seperti gumpalan bulu super menggemaskan. Aura seramnya hilang tak bersisa. Pertahanan iman Suan runtuh seketika melihat 2 telinga besar berbulu halus yang luar biasa imut itu. Terdorong rasa penasaran, jari-jarinya iseng menyentuh dan memainkan telinga itu, mumpung orangnya tidur. Tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Suan serasa jantungan. Nyawanya hampir melayang. "Jenderal Gu, Anda sudah bangun?" Mata elang pria itu menangkap jelas kepanikan di wajah Suan. Sambil mengibaskan tangan dengan kikuk, dia buru-buru ngeles. "Tunggu,
Ini nggak seperti yang Anda pikirkan. Aura Anda terlalu mengintimidasi. Bawaannya bikin sungkan saja. Dia buru-buru menarik kursi dan duduk kaku. Keheningan canggung menyelimuti mereka. Sebelum akhirnya suara dingin Guju memecah suasana. Oh ya, terus di mana rasa sungkan itu waktu aku kehilangan kendali dulu? Astaga naga, kenapa malah bahas itu sekarang? Otak Suan langsung mendadak buntu. Fix, orang ini pasti memanggilnya buat balas dendam soal tragedi malam itu. Ingatan memalukan itu sontak bikin wajahnya merah padam bak kepiting rebus. Tapi kabur juga percuma. Dengan nada gemetar, dia memberanikan diri bertanya. Jangan-jangan Anda lupa sama sekali sama kejadian malam itu. Pria itu menatapnya datar. Satu-satunya yang kuingat jelas cuma ajakan nikah dari mulutmu. Suan serasa disambar petir di siang bolong. Jenderal, Anda memanggil saya ke sini buat mengurus surat cerai kan? Tatapan pria itu langsung menajam seakan ingin mengulitinya. Siapa bilang kita bakal cerai? Balasnya tegas. Mata Suan hampir copot saking syoknya. Maksudnya Anda nggak mau pisah? Pria itu menggeleng tegas. Buang jauh-jauh pikiran itu. Masih terbengong-bengong, dia kembali bertanya. Jadi kita lanjut jadi pasutri betulan nih? Alis Guju bertaut sebal melihat reaksi cewek itu yang seolah baru melihat hantu. Dia cuma bergumam pelan mengiyakan. Belum sempat Suan merespons lagi, alat komunikasi si jenderal tiba-tiba berbunyi. Ternyata Dabai menelpon untuk mengingatkan jadwal pertemuannya dengan Yang Mulia Kaisar. Mengira ini tiket bebasnya, Suan refleks melompat girang mau kabur. Tapi suara tajam si cowok langsung memakukannya di tempat. Diam di situ, kau ikut denganku. Suaranya tak terbantahkan. Cewek itu membelalak protes. Hah? Maksudnya gimana? Dengan santainya dia menjawab. Baginda belum pernah melihatmu. Sekalian saja kita tagih kado pernikahan dari beliau. Suan nyaris tersedak ludahnya sendiri. Halo? Dipikir aku bocah teka yang nungguin angpau. Tapi protesnya cuma tertahan di tenggorokan. Tahu-tahu saja, mereka sudah menginjakan kaki di lorong istana kekaisaran yang megah. Kunjungan perdana ini sukses bikin nyalinya ciut. Persis kayak pengantin baru yang disidang ibu mertua galak. Sambil mencondongkan badan ke arah Guju, dia berbisik panik. Nanti kalau Kaisar nanya-nanya soal pertemuan kita, aku mesti ngarang cerita apa nih? Dengan wajah tanpa dosa, cowok itu membalas. Ceritakan saja persis seperti aslinya. Sinting, kau nyuruh aku jujur kalau aku kabur dari mantan tunanganku. Terus malah nabrak cowok ganteng random. Dan maksa dia nikah dengan alasan cinta pada pandangan pertama gitu. Omelannya menyembur bak senapan mesin. Wajah pria itu langsung masam. Cukup ambil bagian terakhirnya saja. Desisnya kesal. Bilang saja kita jatuh cinta pada pandangan pertama. Titik. Begitu mereka melangkah masuk ke aula utama yang super megah, Kaisar Gualon dan Permaisuri Lumana rupanya sudah menunggu. Melihat Suan masih memakai seragam akademi, alis sang kaisar kontan terangkat. Kalian habis bolos kelas ya, candanya. Tapi Guju langsung menyela dengan nada mutlak. Jaga bicaramu, panggil dia bibi. Gak ada nada bercanda sama sekali dari mulutnya. Kaisar Gualon auto kicep, menatap tak percaya pada cewek umur 20-an di depannya. Mulutnya menganga saking syoknya. Di sisi lain, Suan rasanya pengen pingsan menahan malu. Melihat wajah cengok sang kaisar, dia langsung menarik ujung baju Guju kuat-kuat. Siapa sangka, jenderal berwajah es itu malah menatap sang penguasa seakan menantang. Hei, kok malah ngelamun sih? Permaisuri Lumina langsung mencairkan suasana dengan kelembutan khasnya. Ia menggenggam erat tangan Suan penuh kasih sayang. Lalu mengajak ngobrol santai sampai rasa canggung di antara mereka menguap begitu saja. Di sisi lain, Gujue menatap tajam keponakannya bak malaikat maut.
Ada yang kelupaan nggak? Ancamnya dengan nada berat. Si bocah sempat mengelak, tapi satu lirik maut sang panglima langsung sukses bikin nyalinya ciut seketika. Pemuda itu gelagapan dan buru-buru menyuruh pelayan membawakan sebuah kotak biru beludru. Sambil tersenyum kaku, ia menyodorkannya. Bibi tersayang, ini ada sedikit kado sambutan. Semoga Bibi suka ya. Kotak mewah itu benar-benar menggiurkan, tapi Suan tak langsung menerimanya. Gadis itu malah melirik Gujue, seolah meminta persetujuan lewat tatapan mata. Begitu pria itu mengangguk tipis, Suan langsung menyambar kotak tersebut dengan mata berbinar-binar. Persis seperti anak kecil yang baru dibelikan mainan baru. Sang panglima menyuruhnya membuka kado itu. Isinya ternyata cuma tombol besi mini seukuran kelereng. "Buat apa benda sekecil ini?" tanyanya kebingungan. Si keponakan pun membusungkan dada. "Itu remote kunci pesawat luar angkasa keluaran terbaru. Ada segel kerajaan di situ. Jadi, Bibi punya akses VIP buat keliling galaksi tanpa ada satupun penjaga yang berani melarang." Mendengar itu, mata Suan langsung berbinar kegirangan. "Wah, gila, keren banget. Berarti aku bisa jalan-jalan antar planet seenaknya dong," serunya. Gujue menimpali dengan tenang. "Iya, kakak dan istrinya sudah bertahun-tahun keliling tata surya. Sedangkan aku malah terjebak tumpukan kerjaan di sini." Suan langsung mengerutkan dahi sambil mencibir sinis. "Maaf ya Pak Panglima yang terhormat. Memangnya siapa juga yang minta ditemani sama situ?" Kaisar dan permaisuri cuma bisa menahan tawa melihat tingkah konyol pasangan itu. Tak lama setelah bercengkerama, Gujue dan Suan akhirnya pamit undur diri dari istana. Di tengah perjalanan pulang, Suan tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbulu melilit pinggangnya dengan posesif. Begitu menunduk, tebakannya benar. Buntut lebat yang sudah sangat ia kenali itu lagi-lagi berulah. Mau ngapain lo?" tegurnya panik. Saat mendongak, tatapan mereka bersirobok. Mata pria itu tampak sayu berkabut. Lalu ia berbisik dengan napas memburu. "Fase lepas kendaliku kumat lagi." Suan mematung saking syoknya. "Bukannya jatah kumatmu tahun ini udah lewat ya?" Belum sempat ia protes lebih lanjut, tubuh besar pria itu mendadak tumbang. Suan pun harus susah payah menopangnya agar tak nyungsep ke lantai. "Dabai!" teriak gadis itu frustrasi. "Tuanmu pingsan begini, masa kamu diam aja kayak patung?" Sistem AI itu langsung menyahut panik. "Sumpah Nyonya, saya juga nggak tinggal diem kok." Kondisi tuan besar memang beda dari keturunannya yang lain. Fase berahinya bisa meledak hampir sebulan sekali. Dan parahnya lagi, obat penekan apapun udah nggak mempan di tubuhnya. Suan mendadak pusing 7 keliling. Jangan-jangan gara-gara kejadian terakhir kali saat ia jadi penawar pria itu. Sistem imun Gujue malah menolak semua bantuan medis. Bulu kuduk Suan meremang. Jangan bilang si rubah licik ini ogah cerai murni demi jadiin dirinya stok obat berjalan tiap kali dia kumat. Mengesampingkan segala teori konspirasi di kepalanya, prioritas Suan sekarang adalah menyeret tubuh bongsor suaminya yang pingsan ini kembali ke kediaman mereka. Tak butuh waktu lama, mereka tiba di mansion megah yang sayangnya terasa sedingin kuburan es. Menatap tembok-tembok suram tanpa kehidupan ini, hati Suan mendadak mencelos. Ia benar-benar tak habis pikir. Bagaimana bisa sosok jenderal tak tertandingi yang ditakuti seantero kekaisaran ini malah menjalani hidup sesepe ini sendirian? Suan merebahkan pria itu ke sofa dengan hati-hati. Namun, baru saja mau ambil napas, sebuah tarikan kuat sukses membuatnya jatuh tengkurap tepat di atas dada bidang Gujue. Pria itu menatapnya sayu, lalu menangkup kedua pipi Suan dengan kelembutan luar biasa, sebelum akhirnya mendaratkan satu kecupan manis. Telinga berbulunya bergerak-gerak gelisah, membongkar badai emosi di dalam dadanya. Tiba-tiba saja Gujue menarik diri. Matanya berkaca-kaca memohon dengan suara serak agar gadis itu tak membuang dan meninggalkannya sendirian. Suan mengusap pelan air mata yang menetes di pipi pria itu. "Udah, jangan nangis.
Aku nggak bakal kemana-mana kok, bujuknya lembut. Aduh, kalau ada yang lihat, aku pasti disangka lagi nyiksa jenderal kebanggaan militer. Layaknya anak anjing yang haus belayan, pria itu malah sengaja menenggelamkan wajahnya di leher Suan sambil berbisik manja. Kalau gitu, aku minta jatah cium satu lagi buat hadiah. Pertahanan Suan langsung hancur lebur diserang jurus memelas yang mematikan itu. Alhasil, ia cuma bisa pasrah dan kembali membalas ciumannya. Detik demi detik berlalu. Suasana makin panas dan liar. Oke, cukup sampai di sini saja biar pembaca nggak jantungan. Esok paginya, Suan terbangun dengan sekujur tubuh remuk redam, bak habis digilas truk tronton. Alarm asisten virtualnya, Xiaoyi, mendadak menjerit heboh. Nyonya, ini sudah jam 8:15 menit. Kelas Anda bakal dimulai 15 menit lagi. Telat sedikit saja, nilai absensi langsung dipotong. Dalam hati, Suan menyumpah serapahi Gujue habis-habisan. Kelakuan pria itu semalam benar-benar membuktikan kalau dia itu iblis berdarah dingin yang gak tahu kata ampun. Tepat saat itu, sang panglima ikut terbangun. Mungkin karena merasa berdosa, ia langsung menyuruh Dabai untuk menerbangkan istrinya itu ke kampus dengan kecepatan penuh. Untung saja sistem autopilot itu berhasil mendaratkannya tepat di depan pintu kelas sebelum bel berbunyi. Usai berterima kasih kilat, Suan langsung ngacir ke dalam. Sayangnya, pemandangan pertama yang menyambutnya adalah senyum munafik Suman, saudari tirinya yang berbisa bak ular. Astaga kakak, akhirnya kamu muncul juga. Semalaman aku panik nyariin kamu ke kamar, tapi kamunya nggak ada. Aku takut banget terjadi apa-apa sama kakak. Gadis itu sengaja menggantung kalimatnya biar orang-orang pada mikir yang enggak-enggak. Suan malah membalasnya dengan tawa sinis. Halah, kalau aku beneran hilang, kamu pasti orang pertama yang sebar gosip murahan buat ngehancurin namaku. Gak usah basa-basi deh, akting sok pedulimu ini lagi nyembunyiin niat busuk apa. Suman langsung pasang wajah memelas ala tokoh utama sinetron yang teraniaya. Kak, kok jahat banget ngomongnya gitu? Aku kan beneran cemas sampai gak bisa tidur, rengeknya. Simpan saja air mata buayamu itu buat cowok-cowok bodoh, decih Suan muak. Siangnya saat ngumpul bareng teman-teman asramanya, ia membongkar fakta bahwa cewek manipulatif itu cuma saudara tiri yang menumpang hidup. Sinan langsung paham situasi. Sadar kalau aura permusuhan antara mereka berdua sepekat itu, ia berinisiatif membelokkan obrolan ke topik lain. Namun, Lujina justru mendekat dengan raut wajah super serius dan melempar pertanyaan yang sukses bikin geger. An, jujur sama gue. Lo beneran istri sah Panglima Gu dan nyonya besar di kediamannya? Suan sempat terhenyak sesaat. Toh, cepat atau lambat bangkai pasti tercium juga, mending sekalian aja ngaku. Sambil mengangguk santai, ia menjawab kelewat cuek. Iya benar kok, responsnya kelewat datar. Seolah cuma lagi ngabarin kalau hari ini mau hujan. Lujina dan Chang An sontak mematung bak kena kutukan Medusa. Memecah keheningan maut itu, Lujina langsung mencecar dengan rasa kepo tingkat dewa. Sumpah demi apa? Gimana ceritanya lo bisa naklukin monster es macam dia? Suan memiringkan kepalanya, menyeringai nakal, lalu mengedipkan sebelah mata. Pesona pandangan pertamaku yang bikin dia kelepek-kelepek sayang. Begitu jadwal kuliah kelar, Suan pamit tak pulang ke asrama malam ini. Ia masih harus meladeni acara makan malam basi bareng si saudari tiri di restoran keluarga Su. Lujina buru-buru ngasih tahu kalau cewek ular itu nyatanya udah cabut duluan naik mobil mewahnya tanpa sudi menunggu Suan sama sekali. Suan sekedar mengedikan bahu tak peduli. Toh, naik angkutan umum juga gak bikin dia mati pelan-pelan. Gadis itu pun melenggang santai keluar gedung dengan aura kelewat percaya diri dan gaya bosi andalannya. Mantan pacarnya yang menyedihkan itu tak tahan diabaikan, nekat menerjang maju demi merebutnya kembali. Namun dalam sekejap mata, seberkas cahaya perak menebas keheningan,
berhenti tepat di depan hidungnya sebagai peringatan mematikan. Pria itu terlompat mundur dengan wajah pucat pasi dan berteriak ketakutan. "Astaga, benda sialan apa ini?" Tepat saat itu, sebuah bola robot elegan mendarat mulus di hadapan Suwan, menyapa dengan suara mekanis yang sangat sopan. "Nona cantik, saya datang khusus untuk menjemput Anda pulang." Senyum manis mengembang di bibir Suwan. Ia pun menjawab hangat. "Terima kasih, Dabai. Kamu manis sekali." Robot cerdik itu belum selesai. Ia berbalik menatap si mantan sampah, mengeluarkan bunyi dengungan tajam seolah sedang meludahinya. Sebuah ancaman telak agar pria itu tak lagi mengganggu nonanya. Di tempat lain, Gujue yang sedang memimpin rapat militer tingkat tinggi mendadak diinterupsi oleh pesan darurat Dabai. Ia membuka notifikasi itu dan melihat sebuah foto dengan keterangan provokatif. "Tuan, ada parasit rendahan yang berani menggoda istri Anda." Membaca laporan itu, lahar cemburu langsung meledak di dadanya. Wajahnya menggelap, penuh aura membunuh. Ia memotong rapat dengan dingin dan mengumumkan jeda selama 5 menit penuh, membiarkan para jenderal saling berpandangan kebingungan. Bagaimana mungkin sang tiran gila kerja yang tak pernah kenal kata istirahat ini mendadak menghentikan diskusi krusial hanya demi urusan pribadi? Dalam sekejap, para petinggi itu sadar bahwa satu-satunya alasan pasti sang istri misterius yang belum pernah mereka lihat. Sementara itu, Gujue sudah melangkah lebar keluar ruangan, memerintahkan sistem kecerdasan buatannya untuk membuka panggilan hologram. Detik berikutnya, proyeksi wajah tampan dan maskulin pria itu muncul begitu saja, sempat membuat Suwan terkesiap. Sambil mengerjapkan mata heran, ia bertanya, "Komandan, bukankah Anda sedang rapat penting?" Pria itu menjawab singkat, "Aku cuma mau istirahat sebentar." Suwan menarik napas panjang untuk menenangkan diri, lalu langsung menembaknya. "Dabai bilang, Anda meminta kita tinggal serumah. Permintaan macam apa itu?" Ekspresi Gujue tetap sedingin es. Dengan nada datar ia membalas, "Bukankah suami istri memang begitu?" Suwan menggerutu kesal. "Tapi jadwal kuliahku..." Belum selesai bicara, pria itu memotongnya tajam. "Aku akan siapkan kendaraan terbang khusus untuk mengantarmu setiap hari. Kalau memang terlalu malam, kamu boleh tidur di asrama kampus sesekali." Dada Suwan terasa sesak, seakan ada batu besar yang menghimpit napasnya. Ia menghela napas lelah, memutuskan untuk menanyakan keraguan terbesarnya. "Jawab jujur, Komandan. Apakah Anda menolak cerai dan menahanku di sini semata-mata karena aku adalah satu-satunya obat penawar untuk penyakit gila Anda itu?" Walau aura membunuh pria itu membuat bulu kuduknya merinding, Suwan pantang mundur. Ia tak sudi hanya dijadikan obat berjalan tanpa tahu niat asli suaminya. Begitu kata-kata itu terlontar, raut wajah Gujue di layar hologram langsung menegang kaku. Terdengar suara gangguan sinyal yang sangat dibuat-buat, disusul layar yang mendadak mati total. Suwan mematung, menatap layar gelap itu dengan mata terbelalak tak percaya. Ia menoleh tajam ke arah Dabai, menuntut penjelasan. Robot malang itu langsung panik berkeringat dingin. Mana berani ia jujur kalau komandan agung mereka baru saja kabur pengecut pakai alasan sinyal jelek. Terpaksa mengorbankan diri, robot itu merangkai alasan konyol dan minta maaf berkali-kali atas koneksi yang buruk. Suwan sebenarnya curiga, tapi mengingat jadwal Gujue yang gila-gilaan padatnya, ia menepis keraguan itu. Tak lama kemudian, mobil terbang mereka mendarat mulus di pelataran restoran mewah milik keluarga Su. Dabai menatapnya dengan lensa berkedip pelan dan bertanya, "Pukul berapa Nona ingin dijemput nanti?" Sebuah senyum sinis tersungging di bibir Suwan. Ia menatap gedung itu dengan angkuh dan menjawab, "Tunggu sampai sinyal abal-abal majikanmu itu beres, baru aku kabari." Begitu melangkah masuk ke ruangan VIP, pemandangan akrab menyambutnya. Kakek,
Ayah dan Suman tengah duduk santai menyeruput teh mahal bersama seorang pria berseragam koki eksekutif. Suman sedang asik bermain peran sebagai putri berbakti, menuangkan teh untuk semua orang dengan keanggunan palsu. Sementara koki kepala itu tidak lain adalah pamannya, Sujin. Pria parubaya itu sudah buta sepenuhnya oleh kepolosan akting Suman. Memujanya bak berlian keluarga hingga berniat mewariskan seluruh kerajaan kulinernya pada gadis licik itu. Sang adik tiri memang ahlinya menyembunyikan bisa ular di balik wajah malaikat. Sialnya, hanya ayah Suwan yang matanya tertutup rapat, gagal total melihat keserakahan menjijikan di balik topeng gadis itu. Suwan melangkah maju dengan aura sedingin es dan menyapa datar. "Malam, kakek, ayah, paman." Melihat kedatangannya, wajah sang ayah langsung mengeras dan dia membentak. "Kenapa baru datang? Keluyuran kemana kamu semalaman? Masih punya muka bermimpi mau mengurus cabang baru dengan kelakuan urakan mirip berandal begini." Suwan bahkan tak berkedip. Ia malah tertawa sarkastis sambil menatap tajam adik tirinya. "Wah, sungguh adik idaman. Ninggalin aku sendirian sehabis kelas, lalu lari kemari buat ngarang cerita busuk ya. Jadi, kalian sangat penasaran semalam aku tidur di mana?" Suman mulai pucat pasi ketakutan. Namun sang ayah menyela dengan tidak sabar. "Berhenti main teka-teki, Wan-Wan. Langsung saja intinya," bentaknya kesal. Di sisi lain, sang kakek tetap diam tak berkutik, asyik menonton drama keluarga ini sambil memegang cangkir tehnya. Mata tajam Suwan menyapu wajah-wajah tegang di ruangan itu, lalu menjatuhkan bom kejutan dengan amat santai. "Semalam, aku menghabiskan waktu bersama komandan tertinggi secara langsung. Beliau membawaku ke istana kekaisaran untuk memenuhi undangan kehormatan dari Yang Mulia Kaisar dan Permaisuri." Kalimat itu ibarat petir di siang bolong bagi ketiganya. Keheningan yang mencekam langsung menyelimuti ruangan. Wajah mereka kaku, menampilkan kombinasi konyol antara syok berat dan rasa tak percaya sama sekali dengan apa yang baru saja mereka dengar. Sementara itu, mata Suman kilat memancarkan dengki beracun. Selama ini ia mengira pernikahan kakaknya cuma formalitas belaka. Membayangkan komandan terpandang itu dengan bangga memamerkan Suwan ke elit kekaisaran benar-benar membuatnya mau gila. Mengabaikan mereka yang masih membatu, Suwan melangkah penuh kemenangan ke arah kakeknya, memberitahukan bahwa pihak istana sangat menantikan hidangan warisan keluarga mereka. Seketika wajah keriput pria tua itu berbinar cerah, memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Terbawa euforia meledak-ledak, sang kakek langsung membuat keputusan mutlak. Menyerahkan kendali penuh peresmian cabang baru keluarga ke tangan Suwan, lengkap dengan kekuasaan tanpa batas. Detik itu juga, topeng polos Suman hancur lebur. Dengan nada yang syarat akan bisa dan iri dengki, ia berdesis. "Berita yang sangat luar biasa, Kak. Tapi, karena kakak yang jadi bintang utama acaranya, apa suamimu yang kelewat hebat itu sudi turun tangan untuk menemanimu nanti?" Mata Suwan menajam sedingin es membalas tatapannya. Ia tersenyum sinis. "Kenapa kamu repot-repot peduli urusan suamiku, Suman? Segitu antusiasnya." Di sudut kota yang lain, Gujue baru saja menuntaskan seluruh kewajiban militernya. Namun pikirannya langsung diganggu oleh kelakuan kekanak-kanakannya sendiri saat memutus panggilan sang istri. Dengan super hati-hati, Dabai membacakan ancaman tajam wanita itu. "Nona melarangku menjemputnya selangkah pun, sebelum Anda selesai memperbaiki masalah sinyal palsu di jaringan Anda, Tuan." Kening Gujue berkerut kesal. Otak jenderalnya gagal total meretas kode kenapa wanita itu begitu keras kepala menolak tinggal serumah dengannya. Kabel-kabel di dalam sistem Dabai nyaris korslet melihat betapa kakunya sang majikan soal asmara. Ia pun berseru frustrasi. "Astaga naga, Nona itu 100% yakin Anda cuma memanfaatkannya sebagai obat berjalan.
Tuan harus segera jujur dan menyatakan perasaan yang sebenarnya sebelum salah paham ini mendarah daging. Ekspresi Gujue malah makin kaku karena gengsi-gengsinya yang selamit. Namun dalam sepersekian detik, lampu ide menyala di prosesor si robot. Ia spontan menyarankan tuannya untuk konsultasi cinta pada ahlinya, Yang Mulia Kaisar. Sayangnya, tatapan mematikan sang komandan nyaris melelehkan besi baja tubuhnya. Robot cerdik itu buru-buru memutar otak dan melempar strategi penyelamatan. Tuan, Anda tidak perlu malu. Pakai saja jurus klasik teman gaib. Bilang saja ada teman Tuan yang lagi ribut karena istrinya kabur dari rumah. Lalu minta tips jitu untuk menyelamatkan rumah tangga si teman yang sedang di ujung tanduk. Trik licik itu entah kenapa sangat masuk akal bagi Gujue. Tanpa babi bu, ia langsung mengetik pesan dengan skenario karangan tersebut dan mengirimkannya ke sang kaisar. Membaca curhatan pamannya yang sedang galau berat dengan istri barunya, pemuda itu langsung mengetik balasan dengan sangat percaya diri. Bikin dia jatuh cinta. Ya ampun, itu sih gampang banget. Hujani dia dengan bunga, gaun desainer, dan berlian langka. Kalau masih gagal juga, cium paksa saja, beres deh. Membaca pesan nista itu, wajah Gosha langsung berkerut jijik menatap layar ponselnya. Dia baru sadar, minta saran asmara pada keponakannya adalah kebodohan mutlak. Di sisi lain, tepat pukul 7 malam, Suwan akhirnya bisa bernapas lega setelah menyelesaikan persiapan akhir untuk pembukaan restorannya. Langkah terakhirnya tinggal menganalisis data pelanggan dan selera warga di sektor pertama, agar dia bisa mematok harga menu dengan sempurna. Ketenangan itu rusak saat Suman mendadak muncul. Perempuan itu tersenyum palsu seolah ingin membantu. Tapi Suwan hanya menutup tabletnya dan menatapnya sedingin es. Dengan tatapan menusuk, dia langsung memperingatkan saudari tirinya itu. Kalau datang cuma buat cari gara-gara atau memata-matai, mending buang saja topeng malaikatnya dan main terang-terangan. Mumpung tidak ada orang lain di sana, Suman pun berhenti akting sok suci. Sifat aslinya yang penuh bisa langsung keluar. Dengar ya, kalau kau sampai mengacaukan pembukaan ini, habislah kau. Tidak akan ada yang mau membelamu. Ancamnya arogan. Sangat yakin kalau dirinya lah pewaris sah cabang restoran ini. Dia lalu mendesis. Selama kau rebahan manja di ranjang rumah sakit bertahun-tahun, aku yang banting tulang di sini. Kau tidak tahu seberapa keras usahaku. Suwan malah menyeringai sinis membalasnya. Oh, jadi menjilat dan merendahkan harga diri di depan keluarga Su itu disebut kerja keras? Atau kau mulai panik karena ibumu sebentar lagi bebas dari penjara, makanya kau uring-uringan begini? Perkataan itu sukses membuat Suman seolah tersambar petir. Wajahnya pucat pasi dan dia tergagap. Dari mana kau tahu soal itu? Suwan sebenarnya sudah membongkar semua rahasia busuk masa lalu mereka. Ibu perempuan licik ini, Dewi, dulu adalah cinta pertama ayah Suwan. Mereka nyaris saja menikah. Kalau saja Dewi tidak kabur bersama pria antah berantah dari planet lain, tepat di malam sebelum pernikahan. Bertahun-tahun kemudian, Dewi malah berakhir mendekam di penjara luar angkasa yang terisolasi, sambil menggendong seorang bayi perempuan. Karena kasihan, ayah Suwan akhirnya merawat anak itu. Sekarang, mengingat Dewi akan segera bebas, pantas saja Suman bertingkah makin gila demi mengamankan posisinya. Suman berusaha keras mengontrol emosinya. Jaga mulutmu. Jangan berani-beraninya sebut nama ibuku. Lagi pula, aku yakin seyakin-yakinnya kau tidak akan bisa mengundang komandan ke acaramu yang murahan ini. Suman menggebrak meja dengan penuh emosi. Dulu ayah menjodohkanku dengan Tuan Hui. Tapi aku sendiri yang menolak mentah-mentah pernikahan itu. Asal tahu saja, pria itu cuma kujadikan pion untuk menghancurkan hidupmu. Suman sengaja memuntahkan racun itu untuk menjatuhkan mental Suwan.
Tapi sang target malah diam tak bergeming melihat drama kekanak-kanakan tersebut. Di kepala Suan, ini adalah momen yang paling pas untuk membalikan keadaan dan memberi pelajaran pada perempuan sok jago ini. Kocaknya, pria yang baru saja diakuinya sebagai pion mainan itu ternyata sedang berdiri kaku tepat di belakang punggung Suman. Suman menoleh dan wajahnya langsung pias bak mayat hidup. Namun, dengan kelicikan setingkat bunglon, dia buru-buru bergelayut manja di lengan Hui Chang. "Tuan Hui, sejak kapan di situ? Kok tidak bilang-bilang kalau mau datang?" Hui Chang menepis kasar tangan wanita itu. Matanya menyalang penuh amarah. Man, coba jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi saat insiden pesawat luar angkasa waktu itu? Lidah Suman terasa keluh. Hui Chang kembali bicara. Nadanya syarat akan rasa sakit dan kecewa yang mendalam. "Selama ini, aku selalu menganggap dan menjagamu layaknya adik perempuanku sendiri. Kau juga sangat tahu kalau satu-satunya wanita yang kucintai cuma Wan Wan. Tega-teganya kau menusukku dari belakang seperti ini." Jantung Suman seolah mencelos ke perut. Matilah dia, pria ini mendengar semuanya. Di sisi lain, Suan sama sekali tidak berniat menonton sinetron murahan yang sedang tayang langsung di depan matanya ini. Baru saja dia mau melangkah pergi, Hui Chang mencegatnya. Pria itu mengemis tanpa malu, meminta kesempatan kedua sambil menyodorkan sebuket bunga. "Wan, pegang kata-kataku, cuma kamu wanita yang ada di hatiku. Suman yang sudah memanipulasiku selama ini. Aku yakin kamu pasti ngerti kan?" Rayuan gombal itu malah bikin Suan mual setengah mati. Dia menepis bunga itu hingga jatuh berserakan ke lantai dengan tragis. Suan tahu persis, aksi buaya minta maaf ini cuma taktik licik buat nyelamatin bisnis keluarganya yang mau bangkrut. Suan tertawa sarkas. "Simpan saja alasan omong kosongmu itu. Satu-satunya pria di alam semesta ini yang kelakuannya aku pedulikan, ya cuma pasanganku sendiri." "Omonganku benar kan, Komandan Gu?" Tepat di momen mendebarkan itu, sosok Gu muncul dengan aura luar biasa dominan. Pria itu tampak sangat tampan dalam balutan seragam militernya yang tanpa celah. Karismanya sukses membungkam semua orang di sana. Namun yang paling bikin salah fokus, justru sebuket mawar merah super besar yang ada di pelukan lengannya yang kekar. Mata Suan langsung berbinar cerah. Dia berlari kecil menghampiri pria itu dengan senyum manis yang mengembang. "Komandan, kok tiba-tiba ada di sini? Bunga cantik ini buat aku ya?" Gu masih mempertahankan ekspresi wajah datarnya dan sekedar membalas dengan anggukan pelan. Suan menerima buket itu dengan penuh semangat, menghirup aroma wanginya yang seketika melunturkan semua rasa capeknya hari ini. Siapa sangka komandan militer yang terkenal kejam ini ternyata bisa seromantis ini. Apalagi di zaman sekarang, tanaman asli, terutama mawar merah, harganya sangat fantastis dan dianggap harta karun langka. Di sudut lain, dua manusia menyedihkan tadi hanya bisa menahan ubun-ubun yang mendidih karena iri dengki. Tiba-tiba saja, asisten Dai muncul entah dari mana dan membisikkan sesuatu kepada atasannya. "Lapor komandan, bunga warna merah muda itu melambangkan cinta pertama. Dan sepertinya si bodoh Hui Chang itu sedang cari perhatian dan berniat menggoda nyonya." Mendengar itu, Gu menoleh perlahan, menatap tajam ke arah Hui Chang dengan tatapan mematikan, yang sanggup membekukan darah. Suasana mendadak horor dan mencekam. Tubuh Hui Chang langsung gemetar hebat ketakutan. Dengan suara berat dan aura membunuh, Gu mengintimidasi. "Jawab pertanyaanku. Kau datang ke sini untuk merayu wanitaku?" Nyali Hui Chang ciut seketika. Dia melangkah mundur sambil terbata-bata. Komandan Gu, Anda salah paham 100%. Aku kemari cuma buat mencari Suman kok." Dasar pengecut. Pria itu langsung melempar bunga merah mudanya ke arah Suman, lalu ambil langkah 1000 tanpa berani menoleh lagi. Karena malu dan ambisinya hancur lebur,
Suman pun terpaksa berlari kabur menyusul pria itu. Setelah hama-hama pengganggu itu lenyap, Suan kembali menatapku dan bertanya, "Komandan, ini kan sudah lewat tengah malam. Kenapa repot-repot datang kemari?" Ada nada kesal yang tertahan saat pria itu menyahut, "Kita ini sepasang suami istri. Berhenti panggil aku dengan sebutan kaku begitu." Suan tersenyum lembut mendengarnya. "Baiklah, terserah kamu saja. Tapi di luar memberiku bunga secantik ini, kamu ada urusan apa ke sini?" Gu langsung memotong dengan nada mutlak. "Aku datang buat menjemputmu pulang." Mata Suan memicing jahil. "Lalu, gimana dengan obrolan kita yang sempat tertunda tadi?" "Urusan itu bisa kita bahas panjang lebar di dalam kamar," tandasnya tanpa kompromi. Baru saja Suan mau membalas, romansa mereka terpaksa dijeda oleh kedatangan sang kakek beserta para pengawalnya. Ditatap penuh selidik oleh kakeknya, Suan akhirnya memilih untuk mengalah dan menyimpan jiwa keras kepalanya untuk nanti. Dia bergumam dalam hati sambil tersenyum simpul. "Ya sudahlah, mari kita pulang suamiku sayang." Akhirnya Mas Harutnya selesai juga. Syukurlah dia berhenti bertingkah manja bagai anak beruang cengeng yang terus menempel padaku. Astaga, Komandan Gu ini benar-benar. Auranya sungguh mengintimidasi, puji kakek dengan tatapan kagum. Ayah dan paman bahkan sampai kaku menahan napas. Sebaliknya, pria itu hanya merespons lewat anggukan kecil yang teramat dingin. "Aku kemari untuk menjemput Wan-Wan," ucapnya seraya merangkul pundakku dengan sangat luas. Kakek nyaris bersorak kegirangan begitu menyadari kedekatan kami, lantas langsung mendesak agar kami ikut makan malam. Aku baru saja hendak menolak mewakilinya karena yakin ia takkan mau. Namun di luar dugaan, pria itu malah mengiyakannya. Kakek yang terlampau heboh langsung memerintahkan pelayan menyiapkan hidangan super mewah. Perasaanku jadi tak karuan. Aku takut dia cuma sekedar basa-basi. Jadi buru-buru kubisikkan permintaan maaf. Namun ia justru membalasku lewat senyuman lembut dan tatapan teduh. Sebuah ekspresi asin yang tak pernah kudapati dari sosoknya selama ini. Tangan besarnya lantas menyelipkan helaian rambutku ke belakang telinga, lalu berbisik pelan. "Sudah sewajarnya. Kita makan semeja, bukan?" Aliran kehangatan yang aneh mendadak menyelinap ke rongga dada, membuat jantungku berdebar gila-gilaan. Sebuah reaksi mutlak setiap kali Gu Zhou berulah. Alhasil, Gu Zhou sungguhan ikut bersantap bersama kami. Kakek yang hatinya tengah berbunga-bunga tak cuma menyajikan jamuan spektakuler, tapi juga membongkar koleksi anggur paling langka miliknya. Ajaibnya, sang komandan menanggalkan aura kakunya dan malah asyik mengadeni kakek minum-minum. Sayangnya, meski garis keturunan keluarga Su punya toleransi alkohol tingkat dewa, aku tetap saja panik membayangkan komandan terhebat kita tepar di kolong meja. Refleks, aku langsung melompat dan merebut gelas dari tangannya demi mencegah bencana. "Jadwal komandan sangat padat besok, biar aku saja yang minum bagiannya," protesku cepat. Gu Zhou membalas tatapanku dengan pandangan sayu. Efek alkohol rupanya mulai menguasai kesadarannya. Lalu persis bocah bandel yang menolak diatur, ia berbisik manja. "Aku tidak mabuk, sini biar kuhabiskan." Sementara itu, saudara tiriku diam-diam memperhatikan dari sudut ruangan dengan mata menyalang cemburu. Gadis itu jelas-jelas meledak amarahnya, mengira aku sedang asik cari perhatian. Suasana tegang itu mendadak cair saat kakek bertanya soal hidangan malam ini pada tamu kehormatan kami. "Sangat lezat," jawabnya singkat, kembali pada mode gunung es. Suman yang melihat celah langsung unjuk gigi dengan senyum palsunya. "Syukurlah kalau masakannya sesuai dengan selera tinggi Anda, Komandan. Sayang sekali, meski seluruh anggota keluarga Su jago masak, cuma kakak tersayangku ini yang sama sekali tak punya bakat di dapur." Raut wajah kakek seketika keruh, disusul tatapan membunuh dari ayah yang langsung menyemprotnya.
Jangan bicara sembarangan. Baru saja aku mau membuka mulut untuk membela diri, suara berat Guzhou lebih dulu menebas kecanggungan itu demi pasang badan untukku. Masakan Wan-Wan itu luar biasa tak tertandingi. Aku sudah pernah mencicipi buatan tangannya langsung. Semua orang sontak mematung. Mata mereka terbelalak ngeri dengan rahang nyaris lepas karena syok berat. Terutama Suman, yang wajahnya seketika memucat bagai bunglon mati kutu. Sialnya, aku sendiri malah kebingungan parah. Kapan ceritanya aku pernah sudi repot-repot menyalakan kompor buatnya? Demi menutupi kebohongan konyolnya itu sekaligus menjaga kedoknya sebagai tuan arogan, pria itu dengan luas memotong topik. Ayo kita lanjutkan makannya. Seraya memindahkan potongan daging paling empuk ke atas piringku. Suman tampaknya nyaris mengunyah sumpitnya sendiri saking kesalnya. Begitu jamuan penuh drama ini usai, aku pun langsung pulang ke kediaman super mewah milik sang komandan. Sesampainya di sana, sistem kecerdasan buatan Da yang sok tahu soal asmara itu terus menceramahiku tanpa jeda. Dia menyuruhku memapah bosnya yang tengah mabuk berat itu ke kasur, lantas berkedip usil. Ini kan kamar tempat kalian bersenang-senang semalam. Nona pasti masih ingat betul rasanya kan? Sialan. Dalam sekejap, potongan adegan panas dan menggairahkan itu langsung berputar otomatis di kepalaku. Padahal aku sudah mati-matian menguburnya dalam-dalam. Di malam itu, Guzhou sungguhan berubah jadi monster buas yang lepas kendali. Aku berdeham canggung, lalu bergumam pelan. Ya, aku masih ingat. Sistem Da spontan meledak dalam tawa mesum. Cantik, karpet merahnya sudah kugelar. Sisanya kuserahkan padamu ya. Dengan susah payah kuseret tubuh bongsor Guzhou dan kuhempaskan kasar ke atas ranjang empuknya. Atmosfer kamar mendadak gerah dan begitu mencekik. Otakku cuma bisa memikirkan satu kata. Kabur. Komandan, sepertinya aku harus turun ke dapur untuk membuatkan sup pereda mabuk agar Anda baikan. Baru saja aku mau ambil langkah 1000. Jari-jarinya mendadak mencengkeram pergelangan tanganku bak rantai besi. Menarikku paksa hingga ambruk tepat di atas dada bidangnya. Aroma feromon maskulin yang bercampur sisa anggur dari embusan napasnya itu sukses bikin akal sehatku putus. Wajahku pasti sudah semerah tomat rebus sekarang. Belum sempat aku memproses jebakan ini, jari-jari dinginnya perlahan merayap, mengusap bibirku dengan sangat menggoda. Lewat tatapan sayu khas orang mabuk, ia berbisik parau. Kenapa kau tak pernah lagi memanggilku Azo? Kak, kakak perempuanku, jawab aku. Kenapa enggan memanggilku begitu lagi? Mataku membelalak lebar hingga nyaris copot. Tunggu dulu, katanya ras siluman buas itu bakal hilang ingatan total setelah fase root mereka tuntas. Lalu bagaimana bisa dia mengingat detail sekecil itu? Sontak saja, kompilasi adegan ranjang kami yang memalukan itu kembali merusak isi kepalaku bagai badai. Hingga refleksku dorong dadanya kuat-kuat. Dengan suara gemetar, aku berjanji panggilan manja itu cuma akan kupakai saat kami sedang berduaan saja. Alibi mencari sup. Kembali kujadikan tameng demi lari dari kecanggungan gila ini. Namun, lengannya yang sekeras baja itu kembali mengurungku dalam dekapannya. Jangan harap kau bisa kabur, ancamnya serak. Pria itu memunci tubuh mungilku dan memelukku super posesif, seolah takut kehilangan mainan kesayangannya. Di tengah riuhnya debar jantungku ini, aku baru sadar kalau wujudnya mulai berubah menjadi mode siluman yang mematikan. Sepasang telinga berbulunya bergerak-gerak manja minta dielus. Sementara ekor panjangnya yang selembut sutra malah asik melilit pinggangku dengan posesif. Ia mengerjapkan bulu matanya yang lentik,
menatapku dengan mata berkaca-kaca layaknya anak anjing buangan yang minta dipungut. "Wan, apa kau jijik melihat wujudku ini?" Spontan aku menyahut. "Gila ya, mana mungkin aku membencimu," bantahku tegas. Si rubah arogan ini telanjur merampas seluruh kewarasan dan hatiku. Keputusanku untuk mengikat takdir bersamanya pun murni demi cinta gila yang menyanderaku sejak pertemuan pertama kami. Memang sih, terkadang aura mematikan komandan Gu masih bikin aku jantungan. Tapi aku tahu betul, kalau sikap dinginnya itu cuma tameng yang terbentuk dari tempaan. Kerasnya medan perang demi melindungi aliansi. Rasanya tak tahu diuntung sekali kalau aku sampai menyepelekan pengorbanan sebesar itu kan? Sambil menunduk canggung, aku mencoba menatap lurus ke wajah tampannya. Yang masih bikin aku gagal paham itu, kenapa kau terus memaksa untuk menikahiku? Apa cuma karena obat penekan itu sudah tak mempan lagi meredakan masarutmu selamanya? Tubuh pria itu sontak kaku bak patung es. Matanya menyorotku dalam keheningan yang mencekik. Tersesat di dalam netra zamrudnya itu, batinku terpaksa menelan kenyataan pahit bahwa aku hanyalah pion, penyebab dari penderitaannya selama ini. Karena kau yang sudah memulai kekacauan ini, maka kau sendirilah yang harus bertanggung jawab. Desisnya parau memecah kesunyian. Oke, aku mengerti. Tapi kenapa harus aku? Gampang, karena takdir sudah memilihmu untuk jadi milikku. Lidahku sontak keluh. Tunggu, apa maksud dari kalimat ambigu itu? Jangan-jangan andai perempuan lain yang nyasar ke pelukannya saat ia sedang hilang kendali waktu itu, dia juga akan sudi menjadikannya penawar sekaligus istri? Reaksiku yang cuma bisa diam mematung ini rupanya meredupkan binar antusias di mata Guzo. Perlahan ia melepaskan dekapannya, lalu bergumam pelan beralasan bahwa tenaganya benar-benar sudah terkuras habis. Sejurus kemudian, tanpa aba-aba ia melempar titah dingin, menyuruhku tidur di kamar tamu malam ini. Sekaligus menjatuhkan bom bahwa ia akan berangkat menunaikan misi keluar angkasa besok pagi. Sumpah, aku syok berat sampai tak bisa berkutik gara-gara sikap dinginnya yang menggores luka. Kentara sekali pria itu sengaja lari dari kenyataan. Namun, ia membulatkan tekad. Selama perpisahan tak pernah jadi pilihan, ia pasti sanggup menghadapi keras kepalanya itu sebentar lagi. Jauh di lubuk hati, ia justru mensyukuri jarak sementara ini untuk menata kembali serpihan perasaannya yang kacau. Sayangnya, ia tetap tak kuasa menepis jeritan batinnya yang terus menyangka bahwa Gujai adalah sosok sekejam itu. Di balik topeng datarnya, pria itu adalah kekasih penuh kehangatan yang tak pernah lelah menghujaninya dengan kasih sayang. Sang pelindung setia dari segala cemoohan kejam. Tepat saat pintu tertutup rapat, Guju langsung menenggelamkan wajah ke tumpukan berkas. Melihat itu, Dabai menghela napas panjang, menahan rasa gemasnya. Ia menggerutu pelan, heran betapa butanya sang bos soal asmara. Pria bodoh mana yang membiarkan wanitanya tidur di kamar terpisah? Mendadak, tatapan Guju menggelap memancarkan aura mematikan. Baginya, semua ini bukanlah